Oke, halo selamat siang Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, selamat datang di webinar Kontak Talk series 15 pada hari ini. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di webinar Kontak di mana seperti yang Bapak Ibu lihat ya tampilannya di layar, jadi nanti di hari ini kita akan membahas topik seputar bagaimana, kupas tuntas pemanfaatan chatbot, khususnya chatbot yang ada di Mekari Kontak untuk layanan bisnis yang semakin atraktif dan juga efektif lagi. Nah, jadi silakan nanti ini bisa disimak informasinya Bapak Ibu sekalian dan boleh sekali kalau seandainya nanti dari Bapak Ibu juga ada mungkin ada studi kasus, ada use case di masing-masing perusahaannya juga boleh disampaikan kepada di webinar ini ya, yang nantinya juga akan didiskusikan dengan pembicara kita dari tim product manager-nya Kontak. Oke, jadi sebelum kita mulai, di sini izinkan aku untuk berkenalan juga, karena di sini aku sudah lihat Bapak Ibu sekalian sudah saling berkenalan ya di kolom chat. Jadi salam kenal Bapak Ibu sekalian, aku Anissa dari tim kontak yang hari ini akan memandu jalannya webinar. Dan nanti di sini juga aku akan menemani Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk berdiskusi nih terkait pemanfaatan chatbot di kontak dengan speaker kita atau dengan pembicara kita yaitu Kadimas Fauzi dari tim Product Manager Kontak. Nah, di sini kalau misalkan aku lihat sudah banyak juga ya yang saling berkenalan. Jadi ada Pak Sapta Sutan dari Mitra Keluarga, selamat datang Bapak. Lalu ada dari Ibu Dwi Pratiwi juga nih dari PT Masindo. Lalu ada dari para Maraditya juga dari Lipo Karawaci. Ada teman-teman yang lain juga ya dari domisili yang lain ada dari Bandung. Aku lihat dari ada Tangerang Selatan juga. Jadi sekali lagi aku ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di webinar pada hari ini. Oke, jadi silakan ya untuk Bapak Ibu yang lain, teman-teman yang lain boleh banget nih untuk saling berkenalan juga di kolom chat. Jadi nanti kita bisa saling sapa selama webinar berlangsung. Oke, nah boleh di next? Nah, sembari kita menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung juga, jadi karena kita masih di opening juga ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini nanti aku akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai peraturan webinar. Dan juga setelah itu aku akan menyampaikan mengenai pembaruan yang ada di Mekari Kontak khususnya di bulan Mei tahun 2024. Begitu. Jadi nanti setelah dari sesi pembaruan di Mekari Kontak ini, barulah kita akan langsung masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu yaitu mengenai pemanfaatan kontak chatbot untuk layanan bisnis yang atraktif dan juga efektif. Nah, untuk sesi ini nanti akan dipresentasikan oleh Kak Dimas Fauzi, yang seperti yang aku informasikan tadi. Lalu di sesi berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab interaktif dengan tim produk, yaitu dengan Kak Dimas Fauzi. Jadi silakan seandainya dari Bapak Ibu ada pertanyaan mengenai chatbot, seperti apa. Mungkin beberapa juga yang hadir di webinar ini barangkali sudah menggunakan chatbot di Makari Kontak, tapi mungkin belum dioptimalkan nih penggunaannya. Ada fitur apa saja sih sebetulnya yang bisa dioptimalkan, boleh nanti ditanyakan. Atau barangkali dari teman-teman yang bergabung di hari ini masih um, kepo juga nih, masih kepo atau juga masih kulik-kulik kira-kira fitur di chatbot kontak itu bisa bantu dalam hal apa saja. Nah, jadi nanti silakan boleh ditanyakan untuk topik-topik tersebut. Lalu nanti di penghujung acara, seperti biasa ya Bapak Ibu sekalian, kita ada sesi giveaway dan juga feedback session. Jadi seperti apa nanti sesi giveaway-nya, silakan ditunggu informasinya di slide berikutnya. Oke, boleh di next? Nah, jadi informasi untuk teman-teman yang sudah hadir di webinar hari ini, jadi ada yang terbaru nih dari Makari Kontak khususnya di bulan Mei, yaitu Kontak Service Suites. Nah, barangkali Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir, sudah ada yang pernah mendengar ya informasi tentang Kontak Service Suites ini. Namun bagi yang belum dan untuk teman-teman yang lain, izinkan aku untuk menyampaikan sedikit informasi tentang Kontak Service Suites ya. Jadi saat ini di Kontak kami sudah mengembangkan satu dashboard terbaru ya, bisa dibilang yaitu untuk meningkatkan pelayanan customer service Bapak Ibu sekalian dengan fitur-fitur yang lebih lengkap lagi dan juga harapannya bisa mempermudah efisiensi dari tim customer service-nya. Nah, ada apa saja sih sebetulnya yang termasuk dari Kontak Service Suites ini? Boleh di next? Oh ya, sebelumnya kalau seandainya suaraku kurang terdengar jelas atau nanti barangkali putus-putus, boleh bantuannya untuk langsung berkabar di kolom chat ya Bapak Ibu sekalian, tapi aku harap sejauh ini suaraku jelas ya. Nah, tadi aku sempat mention nih, jadi saat ini di kontak itu ada satu dashboard terbaru yaitu Kontak Service Suites. Apa saja yang termasuk dalam Kontak Service Suites ini? Nah, yang pertama Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan kita lihat sama-sama, di sini ada yang namanya chatbot AI. Nah, untuk chatbot AI sebetulnya nanti akan lebih dalam lagi akan dikupas oleh Kak Dimas Fauzi ya. Namun secara general,
Jadi chatbot AI ini merupakan salah satu bagian dari Contact Service Suite juga, di mana dengan ada chatbot AI ini harapannya kita bisa lebih automasi percakapan yang lebih humanis dan juga bisa meningkatkan first response time dari Bapak Ibu sekalian untuk para pelanggannya. Seperti itu. Lalu yang kedua itu ada knowledge base, di mana dengan adanya knowledge base ini harapannya bisa menjadi suatu pusat informasi lah untuk Bapak Ibu sekalian sebagai agent di chat room untuk bantu teman-teman agent menjawab pertanyaan dari para pelanggan gitu. Nah, jadi ini ada sedikit contohnya juga Bapak Ibu sekalian tampilannya jika memang nanti dari Bapak Ibu sudah bisa untuk melihat knowledge base ini. Oke, boleh di next. Nah, bagian dari kontak service suite yang berikutnya adalah Airin. Jadi saat ini mungkin teman-teman sudah sempat mendengar juga ya tentang Airin di Makari Kontak. Jadi Airin ini merupakan salah satu teknologi AI juga di kontak, di mana dengan adanya Airin ini dari Bapak Ibu sudah bisa untuk membuat summary chat dan juga menyempurnakan chat dengan parafrase. Jadi silakan jika memang tertarik nanti Bapak Ibu bisa nih untuk mungkin barangkali selama ini masih untuk di lumayan challenging ya untuk melihat rangkuman chat dari pelanggan. Nah, jadi dengan adanya Airin ini nanti harapannya bisa lebih mudah lagi untuk Bapak Ibu tahu nih conversation yang terjadi di satu chat room itu seperti apa summary-nya. Seperti itu. Nah, yang berikutnya ada juga tentang agent scorecard, di mana dengan agent scorecard ini nantinya dari Bapak Ibu bisa untuk memantau kualitas respon agent dengan skor pada tiap percakapan gitu. Jadi dari teman-teman agent nanti sudah bisa juga nih untuk dipantau kualitas responnya dengan di setiap percakapan. Jadi dari Bapak Ibu juga bisa untuk lebih akurat lagi ya memantau kinerja dari teman-teman agentnya. Begitu. Nah, boleh di next? Oke, nah bagian dari kontak service suite yang berikutnya adalah fitur manajemen SLA, di mana dengan fitur manajemen SLA ini dari Bapak Ibu nanti bisa juga untuk memastikan proses eskalasi sudah sesuai dengan SOP atau standar operating procedure yang telah ditentukan. Jadi semisal saat ini Bapak Ibu ada challenge ya untuk eskalasi tiket dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya manajemen SLA ini, untuk eskalasi tiket itu sudah bisa lebih mudah lagi dan efektif lagi. Dan juga pastinya sudah sesuai dengan SOP yang telah Bapak Ibu tentukan di masing-masing perusahaan. Begitu. Nah, boleh di next? Oke, jadi itu ya Bapak Ibu sekalian bagian-bagian dari kontak service suite. Jadi seperti chatbot AI, lalu juga Airin, ada manajemen SLA, dan lainnya tadi yang sudah aku mention, itu adalah sudah termasuk dalam kontak service suite ini. Nah, seandainya kalau dari Bapak Ibu memang tertarik nih untuk mungkin let's say setelah aku menginformasikan hal ini dari Bapak Ibu juga penasaran ya kira-kira seperti apa sih fiturnya, lalu juga mungkin ingin konsultasi lebih lanjut. Jadi silakan dari Bapak Ibu bisa untuk sampaikan saja ketertarikannya di feedback form. Jadi nanti apabila memang dari Bapak Ibu mungkin ingin sesimpel ingin tahu dulu nih fiturnya seperti apa jika diakses dan lain sebagainya. Jadi ingin didemokan atau mungkin ingin set meeting terlebih dahulu dengan tim account manager kami, itu sangat memungkinkan. Nanti akan kami bantu untuk sesi konsultasinya. Nah, jika memang Bapak Ibu tertarik, boleh langsung disampaikan di feedback form. Jadi nanti di feedback form itu juga memang sudah ada beberapa pertanyaan ya Bapak Ibu sekalian yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Jadi silakan yang ada kebutuhan untuk eksplor fitur di kontak lebih lanjut boleh disampaikan saja di feedback form. Nah, nanti dari rekanku, dari rekan kontak lainnya juga akan bantu share linknya di kolom chat. Jadi dari Bapak Ibu bisa langsung untuk klik linknya ya, agar lebih mudah lagi. Oke, boleh di next. Oke, nah saat ini juga aku akan menyampaikan mengenai tanya jawab ya. Seperti yang aku janjikan di awal, di webinar ini Bapak Ibu sangat boleh untuk melempar pertanyaan kepada pembicara kita nantinya ya dari tim product manager. Nah, caranya seperti apa kalau misalkan Bapak Ibu lihat? Jadi saat ini kita sudah ada tab atau menu Q&A di bagian bawah Zoom. Jadi silakan jika memang nantinya ada pertanyaan boleh segera sampaikan di kolom Q&A tersebut. Jadi dan mohon dicatat juga ya Bapak Ibu sekalian pertanyaan disampaikan mohon sesuai dengan topik kita pada hari ini yaitu penggunaan atau juga pemanfaatan chatbot di kontak. Jadi silakan nanti akan dari tim kontak juga akan review pertanyaannya di kolom Q&A tersebut. Mohon untuk tidak menyampaikan pertanyaan khusus webinar di kolom chat karena nanti khawatir akan tertimpa dengan komentar yang lain. Jadi khusus untuk pertanyaan boleh langsung disampaikan di Q&A. Boleh di next?
Nah, seperti biasa ya, barangkali di sini teman-teman sudah sering juga, sudah cukup sering mengikuti webinar kontak. Jadi di sini kami juga akan membagikan e-sertifikat kepada teman-teman yang sudah bergabung dan juga mengikuti webinar hari ini. Nah, caranya seperti apa jika memang tertarik untuk mendapatkan e-sertifikat? Nanti kami akan bantu kirimkan secara otomatis apabila Bapak Ibu sudah mendaftarkan nama lengkapnya pada feedback form. Jadi pastikan saja penulisan nama lengkapnya sudah betul, termasuk seperti gelar, huruf kapital, dan lain sebagainya. Pastikan juga alamat emailnya sudah betul. Selain itu, silakan juga sampaikan ketertarikan jika memang ada kebutuhan untuk diskusi lebih lanjut mengenai fitur di kontak ya, seperti chatbot, chatbot AI, NLP, kontak service suite di feedback form. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, jangan buru-buru karena barangkali pasti juga mau disimak dulu dong kira-kira apa sih sebetulnya chatbot, chatbot AI di kontak dan bagaimana cara kerjanya. Jadi silakan nanti boleh disimak dulu sesi dari tim produk, nanti kita akan ada sesi untuk feedback lagi. Begitu. Jadi silakan barangkali saat ini ada yang mau isi feedback form juga boleh, bisa di-scan juga ya, jika memang Bapak Ibu menggunakan gadget yang lain. Oke, boleh di-next? Oke, di sini juga aku akan menginformasikan mengenai kontak Labs Community. Mungkin beberapa teman-teman yang sudah hadir di sini juga boleh respon nih di kolom chat siapa saja yang sudah tergabung di kontak Labs Community. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat ini saat ini di kontak Labs itu kita juga baru rilis ya teman-teman. Jadi sudah ada lebih dari 150 teman-teman dari berbagai perusahaan dan juga industri yang sama-sama menggunakan kontak yang sudah bergabung di WhatsApp. Ini ada contoh chatnya yang telah berlangsung. Jadi kalau seandainya dari teman-teman juga bisa nih mempertanyakan penggunaan kontak ataupun juga tentang bisnis insight lainnya seperti gimana cara analisis customer satisfaction di masing-masing industri itu boleh banget di-share di grup komunitas. Jadi kalau seandainya dari Bapak Ibu tertarik, boleh untuk langsung disampaikan ketertarikannya di feedback form ya. Jika memang ada yang tertarik, nanti silakan sampaikan di bagian free text. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu tertarik untuk bergabung, silakan disampaikan di sana di link bit.ly/kontaktalks-fb15 atau nanti dari rekanku akan bantu share linknya juga. Boleh di next? Oke, mungkin di sini beberapa Bapak Ibu masih ada yang kepo ya, kira-kira sebetulnya apa sih kalau misalkan saya udah join komunitas akan dapat apa saja gitu. Jadi di sini kita ada beberapa activity Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ada grup interaktif tadi ya di WhatsApp, lalu juga ada webinar seperti yang kita lakukan hari ini, di mana kita rutin untuk mengadakan webinar setiap bulannya dengan harapan bisa berbagi informasi terbaru ya terkait customer experience, customer service, dan juga lain sebagainya kepada Bapak Ibu sekalian. Dan kita juga mengadakan acara offline di mana di sini kita bisa untuk saling gathering, bertemu, atau juga untuk konsultasi penggunaan kontak. Ini ada beberapa contoh ya, ada pertemuan juga di bulan Maret lalu dan juga masih banyak yang akan datang. Jadi silakan kalau misalkan Bapak Ibu tertarik boleh disampaikan di feedback form. Boleh di next? Oke, selain grup komunitas, kita juga ada website community, di mana di sini dari Bapak Ibu bisa untuk mengulik lagi ya, kira-kira informasi terkait event kontak dan lain sebagainya di website community. Untuk website ini aksesnya publik Bapak Ibu sekalian, jadi silakan tidak hanya pengguna kontak, tapi teman-teman yang lain boleh untuk akses mengkari website community ini. Boleh di next? Oke, seperti yang aku informasikan tadi, jangan lupa untuk diisikan juga feedback formnya, karena nanti di penghujung acara kita ada sesi giveaway, di mana di sini aku akan membagikan voucher GoPay Rp100.000 untuk 3 orang pemenang. Silakan nanti boleh disampaikan namanya, bagi nama-nama yang terdaftar nanti di penghujung acara akan aku spin di Wheel of Name seperti pada layar. Jadi boleh disampaikan saja di link bit.ly/kontaktalks-fb15. Boleh di next? Oke, jadi karena kita sudah teman-teman yang lain juga sudah cukup ramai yang bergabung dan di sini pasti sudah tidak sabar ya untuk mendengarkan kira-kira seperti apa sih sebetulnya pemanfaatan chatbot di kontak untuk layanan bisnis teman-teman yang lebih atraktif dan juga efektif lagi. Nah, seperti aku informasikan sebelumnya, untuk sesi ini nanti akan dibantu jelaskan atau dibantu share juga oleh tim product manager kontak yaitu Kak Dimas Fauzi. Sebelum mungkin untuk Kak Dimas, aku akan invite dulu nih untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya. Halo, halo. Oke, halo Kak Dimas, gimana kabarnya hari ini? Baik, baik seperti biasa baik. Baik ya. Oke, nah tadi aku sudah sempat info nih Kak Dimas, kalau misalkan di webinar ini kita akan fokus kupas tuntas pemanfaatan chatbot di kontak itu seperti apa. Ada apa saja sih sebetulnya fitur-fitur chatbot di kontak dan gimana nih dari teman-teman bisa untuk mengoptimalkan fitur chatbot tersebut. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, silakan dari Kak Dimas boleh dimulai ya untuk sharing sessionnya. Silakan.
Oke, terima kasih Anissa. Oke, selamat jam berapa? Oh, selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah hadir di Kontak Talks seri. Saya sampai lupa seri berapa karena tiap bulan harusnya Kontak Talks selalu diadakan dan ya rutin lah ada perubahan-perubahan. Ya saya juga udah sering ngasih materi. Cuma untuk yang sekarang mungkin kita fokus untuk benar-benar bukan nge-define ya atau nge-share lah apa aja sih fitur yang ada di kontak chatbot itu, terus uh, gimana sih kegunaannya dan bisa bukan bisa ya, apa aja yang akan terbantu dengan adanya chatbot itu. Jadi ya udah tanpa berlama-lama mungkin Mbak bisa di next. Oke, next. Ini untuk kontak chatbot. Sebenarnya ya kalau definisi harusnya kita udah clear ya. Kalau chatbot itu adalah ya suatu kalau robot mungkin udah terlalu terms yang old school. Mungkin kita bisa bilangnya lebih ke asisten. Aktor baru lah di dalam suatu room di mana chatbot itu kita bisa membalas pesan dari si klien. Untuk use case-nya di kontak karena kontak mainly untuk text chat ya untuk chatting lah ya. Dan basisnya itu teks. Jadi yang dibantukan apa atau media yang akan digunakan untuk si chatbot ini itu lebih ke teks. Jadi ya pasti kita dulu mungkin di tahun-tahun uh, sebelum 2000-an atau 2000 sebelum 2005 atau dan lain sebagainya sebelum ada sosial media, customer service itu masih di call. Nah, itu sebenarnya udah ada robotnya. Mungkin lebih ke autoresponder ya karena conversation-nya masih sangat terbatas gitu. Terus berkembang eh, dan memang dari sisi customer support atau customer service pun akhirnya beralih nih dari yang dulu kita selalu nelfon, sekarang jadinya nelfon ke bukan nelfon ya, jadinya sekarang kita chatting gitu. Chatting ke eh, nomor yang kita punya as a company, jadinya kita punya satu nomor gitu, itu nanti untuk customer service-nya di situ dan disitulah peran kontak kan untuk membantu eh, suatu company untuk bisa berbicara langsung atau menghandle dari sisi supportnya. Nah, instead of human agent yang menghandle, disitulah perannya chatbot untuk membantu di situ. Tapi eh, gimana sih sebenarnya kontak chatbot itu bisa membantu bisnis bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian? Yang pertama itu pasti improving agent productivity ya. Improving agent productivity ini sebenarnya ada dua arah yang akan bisa dilakukan oleh chatbot. Chatbot itu sebagai agent juga, atau chatbot itu membantu si agent untuk ngebus agent productivity-nya. Nanti mungkin di apa aja sih sebenarnya fitur bukan bisa bilang kita bukan fitur ya, tapi jenis-jenis produknya dari si kontak chatbot itu nanti saya jelasin di nanti slide. Cuma untuk itu jadi tadi udah ke define nih. Ada dua cara untuk si chatbot bisa membantu agent productivity-nya. Kalau yang pertama as a agent dia bisa menanyakan inquiry awal dulu. Ini tuh mau ngobrolin soal apa sih Pak? Ini mau diskusinya tentang apa? Atau mungkin dari sisi ketika kita udah ngebagi divisinya, oke, ada divisi sales dan divisi support ya. Kalau yang biasanya jadi ada dua cara juga. Biasanya bisa ketik satu untuk berbicara dengan sales, ketik dua untuk berbicara dengan support. Itu nanti akan membantu merutingkan sesuai dengan tema-tema yang dipilih oleh si customer. Yang kedua, untuk agent productivity itu dia mendampingi si agent. Contoh itu banyak hal-hal misalnya untuk paraphrasing, untuk mengubah bahasanya menjadi mungkin bahasanya dari sisi agent kesulitan, aduh bahasanya udah pas belum ya? Karena mungkin yang dihandle adalah seorang customer VVIP gitu. Jadi dia kan harus bahasa baku dan lain sebagainya. Nah, si chatbot ini juga bisa membantu untuk men bukan lebih tepatnya merekomendasikan kata-kata yang tepat atau mungkin dari sisi SPV-nya butuh daripada dia baca chat yang panjang banget, si chatbot bisa membantu memberikan kesimpulan atau summarization dari si oh hilang ya, masih hilang nggak teman-teman sekalian? Aku Halo? bantu cek. So far kalau di aku sih masih aman. Mungkin dari teman-teman boleh dibantu konfirmasi juga ya. Semisal nanti sore Kak Dimas Oh ya, hilang-hilang, boleh berkabar lagi. Mungkin boleh dilanjut Kak. Ini oh masih ya, aman. oke, oke. Ya udah itu.
Jadi ya udah tadi itu jadi sorry agak ke distract jadinya. Ya saya ulangin aja. Jadi untuk yang satunya lagi dia mendampingi di sisi agent untuk bisa merekomendasikan kata-kata atau kalimat yang tepat untuk membalas customer, atau dari sisi SPV atau dari sisi admin itu pengen tahu eh si agentnya ini ngobrol apa aja sih. Tapi kan daripada baca panjang lebar satu room chatnya, si chatbot juga bisa memberikan summarization itu. Terus maintain your customer more fast itu tadi ya kita tahu ada human pasti kan ketika memang tanpa adanya chatbot pasti agent itu akan digantung dulu di awal tergantung dari workloadnya. Katakanlah kita punya 5 agent, salah satu di semuanya dengan workload misalnya 10 room chat semua dan posisinya 10 room chat itu sudah teroccupied semua untuk satu agent itu. Jadi total ada sedang 5 agent tersebut total sedang nge-serve 50 room chat. Berarti customer ke 51 apa yang akan terjadi? Nggak ada yang ngehandle-nya atau mungkin fast itu dia akan ngegantung lah ya ibarat kata dia ternyata urgent untuk case-nya tapi karena nggak ada yang handle akhirnya bete marah dan lain sebagainya. Nah chatbot itu bisa menggantikan di situ jadi setidaknya bukan setidaknya ya kalau ternyata inquiry-nya itu bisa diselesaikan dari sisi chatbot sendiri harusnya dari agent ya workload-nya juga akan berkurang jadinya dia bisa benar-benar menghandle case-case yang memang urgensinya tinggi itu jadi dan customer tidak ada yang dicuekin jadinya tidak ada rujak menggantung semua ke serve bantuannya dari siapa dari chatbot dan dari si agent. Yang terakhir 24/7 availability ya kita tahu lah dalam sisi dari ya agent agent customer service kalau customer support itu kan kerjanya shift-shiftan. Ada kalanya karena ya mungkin agent saya cuma 2 mas. Jadi kalau yang kerjanya cuma dari jam 9 pagi sampai jam 6. Setelah itu kita biasanya pakai autoresponder. Jadi cuma ya udah oh ya maaf cuma ngasih tahu aja oh maaf sedang di outside office hour. Silahkan hubungi di kemudian hari resolve. Nah dengan adanya chatbot mungkin aja karena yang di malam-malam itu inquiry-nya sederhana. Cuma perkara mas dia si customernya nanya mas cara untuk restart wifi gimana sih? Ya, masa untuk restart WiFi aja untuk yang hal-hal yang sederhana tersebut kita nggak bisa ngehandle bahkan kita ngasih taunya itu oh hubungin pada saat operational hour aja ya. Itu kan agak ya sayang lah ya untuk kenapa nggak kita handle aja pada ya, di malam itu. Nah, chatbot berperan di situ. Jadi dia bisa juga untuk menjawab inquiry-inquiry mulai dari yang sederhana sampai ke tingkat yang sudah harus tingkat di sisi artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu dia bisa menjawab hal tersebut gitu. Boleh lanjut? Oke, jadi kalau di kontak kita nge-split chatbotnya ya itu jadi tiga tipe. Yang pertama basic chatbot. Yang basic chatbot ini ya masih predefined, ketik satu, ketik dua, ketik tiga, ya nanti customer satu dua tiga, lanjut ketik satu, ketik dua, ketik tiga dan lain sebagainya. Tapi plusnya adalah kita tidak menyerahkan chatbot itu ke sisi kontak. Jadi benar-benar yang akan men-settingkan atau bisa mengkonfigur langsung itu dari sisi user sendiri. Jadi mau ada perubahan konten message, misalnya, Mas, greetingsnya mau saya ubah nih karena ada promo gitu. Itu bisa dilakukan mandiri dengan adanya page di kontak untuk creation flow tersebut, tapi masih predefined. Ya, sebenarnya juga kalau untuk cat existing yang sekarang juga ada yang bisa diperbantukan ke sisi support, cuma kan ada SLA-nya ya, maksimal kan 3 hari gitu. Cuma kalau sederhana aja, why not dari teman-teman user sendiri, dari teman-teman sendiri aja gitu yang eh, ngerubah konfigurasinya. Terus dari konfigurasi tersebut, dari tree diagram lah, itu nanti yang kita sebut, itu karena masih predefined, jadi bahasanya masih kaku. Kaku dalam artian, dari sisi customer itu harus ngetik satu, ketik dua, ketik tiga, atau dan lain sebagainya gitu. Tapi saya maunya si customer tuh nggak perlu ketik satu, ketik dua, Mas. Langsung aja, misalnya dia mau tanya terkait restart WiFi, saya mau dia langsung ke bot respon di mana atau ketika dia mau menanyakan katalog,
Misalnya dia ngetiknya bukan satu ketik, dua ketik, tiga, tapi mau lihat katalognya dong. Nah, itu nanti si botnya akan menjawab untuk mengassign agent ke salesnya. Gitu. Misalnya kayak gitu. Dan kalau nanti dilihat di 3D diagram, misalnya di salesnya itu ada di bagian layer yang bawah gitu. Ya udah, eh, kita bisa ngetrain atau melatih si chatbot itu dengan NLP function yang ada di conversational agent. Jadi si jadi si chatbotnya itu kita latih nih. Oh, untuk inputan katalog, kalau usernya menginput katalog atau usernya ngomong mau lihat produknya atau ya banyak lah kombinasi teks-teks lainnya, itu nanti akan kita langsung tunjukkan daripada dia ngikutin flow-nya tuh ya, dari ketik satu nanti ke ini gini gini gini, langsung aja kita tunjukkan ke dia yang layer keempat itu untuk assign agent ke sales. Itu bisa dengan NLP function di conversational agent. Nah, yang terakhir, ini yang memang sedang kita lagi learning, kita sudah develop, tapi mungkin masih dalam, karena ini a long way, bukan long way ya, uh, AI or artificial intelligence itu suatu permainan, bukan suatu permainan lah, suatu teknologi yang memang perlu uh, bukan permainan, riset dan lain sebagainya, tapi memang sudah siap jual gitu, dan akurasinya memang yang kita mau tingkatkan terus, iterasinya selalu jalan terus, itu di generative AI. Kalau yang tadi kita udah punya 3D diagramnya, kita udah punya NLP functionnya. Tapi ternyata ada FAQ-FAQ yang panjang banget. Misal, kita ada cara mematikan WiFi, terus ada cara merestart WiFi, cara apalagi, dan lain sebagainya, mengatur antena, nyalain TV dan lain sebagainya gitu. Itu tuh nggak muat mas, itu nggak muat mas kalau di 3D diagramnya, kayaknya kepanjangan. Saya juga pegel jadinya, tapi kita punya dokumennya. Oh, tenang aja bapak ibu dan sekalian. Di generative AI kita cukup import knowledge ke ke chatbot itu dalam bentuk PDF, atau yang lagi kita kembangin sekarang itu dalam bentuk web link. Kalau udah, nanti si chatbotnya itu membaca sendiri. Gampang gitu lah. Jadi kayak ngebaca sendiri. Oh iya, oh ternyata kalau cara mematikan WiFi gini-gini. Kalau ditanya cara mematikan WiFi ya cabut cyclingnya dan lain sebagainya gitu-gitu. Ketika ada pertanyaan dari customer, dia bisa langsung jawab. Padahal kita nggak ngeset nih di 3D diagramnya. Kita nggak ngelatih juga. Kalau ketemu ini jawabnya ini ya. Itu kita nggak ngelatih. Cuma kita kasih bukunya aja. Nah si AI itu belajar sendiri. Nah si chatbotnya itu belajar sendiri. Gitu. Ya itu perbedaannya gitu ya. Jadi yang satu basic, basic itu yang untuk ya mungkin predefined, jadi ya masih ketik satu, ketik dua, ketik tiga. Yang conversational agent tetap kita udah punya flow predefined-nya. Ini kita langsung melatih si chatbot untuk bisa tahu, oh dia ngomong, si customer ngomong apa, saya harus jawabnya apa ya, sesuai yang di 3D diagram, di generative AI. Wah di 3D diagram kayaknya cuma buat actionnya aja nih mas. Jadi ketika si customer untuk ketika saya mau assign ke agent yang spesifik division, atau saya mau lebih interaktif aja mas message-nya gitu. Oke, nggak apa-apa. Tapi untuk knowledge-nya gimana? Oh, knowledge-nya nanti pakai yang AI. Jadi nanti tinggal diimport aja, selesai. Jadi bisa seamless lah. Sebenarnya ini suatu rangkaian, cuma memang kita pecah-pecah tergantung dari teknologinya aja. Kurang lebih seperti itu. Next. Nah, ini kita bahas yang terkait predefined chatbot sama NLP dulu ya. Fitur-fiturnya ada apa aja sih? Nah, itu. Lanjut, Mbak. Nah, ini yang pertama create create chatbot conversation. Ini tuh ngapain sih? Jadi kita misalnya punya di kontak di bagian channel integration tuh saya punya channel Instagram, saya punya channel Telegram, saya punya channel WhatsApp. Saya mau chatbotnya itu beda-beda mas per channelnya. Jadi yang satu mungkin greetingsnya lain, yang ini greetingsnya lain, yang satu greetingsnya lain, atau mungkin yang di WhatsApp aja mas yang pakai AI. Karena kalau yang di Telegram sama Instagram nggak terlalu banyak nih customer saya yang ngechat. Oh, itu bisa kita atur di chatbot conversation ini. Jadi kita bisa nge-create conversation itu sendiri, kita bisa pilih channelnya, ini chatbot mau handle-nya di channel apa aja. Kalau misalnya pun ternyata WhatsApp-nya punya dua nomor di dalam satu dashboard, itu kan udah bisa ya.
tinggal dipilih aja channel-channelnya yang udah ada. Selama sudah integrate di channel integration ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau belum ya nggak akan muncul pilihannya. Cuma itu nanti jadi pilihannya itu setelah kita mengintegrasikan channelnya terlebih dahulu. Terus kita bisa milih language untuk di NLP-nya, untuk lebih pengenalan bahasanya lagi yang akan kita train. Terus kita atau saya nggak mau pakai NLP mas, cuma chatbotnya hanya muncul ketika saya eh ketika si customer itu pakai keyword tersendiri. Contoh, kita mungkin bisa bikin campaign di ini kalau saya masukin ke use case-nya ya, kita bisa bikin campaign ketika user scan QR-nya itu akan masuk ke wa.me, terus kan biasanya kita bisa atur tuh predefined text-nya di wa.me apa. Kita bisa latih predefined text-nya itu untuk memunculkannya sebagai keyword yang akan men-trigger chatbot akan bales. Kalau di luar itu, chatbot nggak akan bales. Gitu. Atau mungkin dan di sini, sorry bukan atau ya, kita juga bisa ngatur operational hours-nya yang tadi saya mention di depan. Mas, agent saya cuma kerja tuh dari jam 8 sampai sampai jam 6, Mas. Tapi jam 6 sampai jam 8 tapi jadi dari jam 6 sore sampai jam 8 paginya lagi, itu tuh nggak ada yang jawab inquiry saya. Oh, tenang, kita bisa atur di operational hours-nya. Tapi Mas, kalau yang di Instagram 24 jam deh, bisa nggak? Oh, bisa. Kita atur per conversation. Gitu. Jadi, kita benar-benar menyerahkan si chatbot ini mau dipakai sama user untuk apa, di mana, dan bagaimana kita serahkan semuanya ke sisi user untuk dikonfigur gitu. Next. Oke, tadi udah bikin conversationnya, udah kita ngatur operational hour-nya, udah ngatur channelnya mau di mana dan lain sebagainya. Kita mau bikin chatbot flow-nya nih. Gunanya apa? Jadi tahu, oh untuk alur berpikir atau bukan alur jawaban atau alur conversation-nya si chatbot itu seperti ini ya. Nanti yang ujungnya itu adalah antara assign agent atau resolve conversation. Biasanya untuk mengukur keberhasilan chatbot di dalam suatu customer service, matriks yang kita pegang itu namanya GCP, Bapak Ibu sekalian, atau Goal Completion Rate. Jadi kita melihat perbandingan dari berapa yang di resolve sama chatbot, berapa yang di assign ke agent. Yang bagusnya, standar bagusnya itu 4:1. Jadi 4 yang di resolve, 1 yang di assign. Dengan asumsi 4 itu memang diselesaikan di via chatbot aja inquiry-nya. Tapi yang satu ini memang urgensinya tinggi dan membutuhkan human agent untuk menyelesaikan. Itu biasanya diarahkan ke situ. Nah, nanti eh di sini kita bisa atur welcome message-nya. Kita bisa atur konten message per buat responnya. Kita bisa ngatur tipenya. Kalau di WhatsApp itu tipenya bisa list, bisa button, dan lain sebagainya. Tapi itu baru untuk channel WA aja ya. Terus kita bisa nge-save nih, misalnya si chatbotnya nama Anda siapa, terus misalnya Dimas. Setelah itu si chatbotnya bakalan balas umur Anda berapa, misalnya setelah itu 25 tahun. Baik, baik. Nah, setelah itu si chatbotnya bisa ngasih respon baik baik untuk pengisian formnya, nama Dimas, umur 25 tahun. Ini akan kami submit ya. Itu biasanya untuk use case pengumpulan form atau pengumpulan kuesioner lah. Tapi bukan untuk sementara, bukan untuk sementara. Idealnya memang ditanyakan di dalam satu bubble gitu. Satu bubble message. Tapi untuk lebih akuratnya lagi itu akan ditanyakan dalam satu bubble untuk nama, satu bubble untuk field yang lain dan lain sebagainya. Itu berulang. Tapi kelebihannya nanti dari data-data tersebut kita bisa simpan untuk dimunculkan sebagai record gitu. Nah, user input yang kita sudah simpan itu atau kita nanti nyebutnya entity variable itu bisa diapain aja selain untuk dimunculkan chatbot. Itu juga bisa kita kirim via API integration. Contoh, dari sisi misalnya ini kita logistik. Logistik apa sih use case-nya yang paling common gitu? Pasti nanyain barang. Kalau udah ditanyain barang, dari kita pasti akan minta resi.
nomor resi tersebut dari si chatbot ketika memang dikirim itu bisa kita simpan. Setelah kita simpan, kita akan kirimkan via API untuk dicek statusnya udah sampai mana sih gitu. Itu menu API integration yang ada di dalam chatbot. Nah, nanti ketika misalnya oh udah sampai sini sini sini, misalnya responnya itu ada 5 field misalnya. Itu nama, nama, nomor resinya lagi, status pemesanan, alamat pemesanan, dan notes gitu misalnya. Tapi Mas, kalau kita munculin lima-limanya aja, kayaknya kurang bagus Mas. Kita bisa ya nggak ya ngatur cuma namanya aja, status pemesanan sama nomor resi. Itu juga bisa. Jadi kita bisa meretrieve respon yang sudah kita dapat dan kita bisa ya kalau kalau saya nyebutnya mungkin manipulasi lah, atau kita bisa mengadjust. Oh, kita cuma mau pakai 3 field aja untuk dikirimkan ke klien atau kirimkan ke user, itu juga bisa. Itu via menu API integration yang ada di chatbot. Atau gampangnya misalnya, Mas, saya udah subscribe CRM juga nih. Tapi saya mau subscribe chatbot. Gunanya untuk apa? Untuk bisa si chatbot itu nge-gather inquiry di awal. Nanti saya masukin pipeline di deal saya, Mas. Nanti biar dari sales-salesnya saya nih yang akan nurture di depan, nurture lagi setelah itu. Itu bisa juga. Jadi si chatbot ini udah terhubung di dalam, nanti di dalam 3 diagramnya itu kita bisa menghubungkan ke si kontak CRM atau ke sistem-sistem lainnya. Kalau kontak CRM ada khusus ya menunya sendiri, jadi konfigurasinya cukup authorize aja. Nanti kalau udah authorize langsung jalan. Kalau yang sistem lain mungkin masih API integration, masih butuh hal-hal teknis. Tapi itu memungkinkan. Jadi si chatbot karena kita sudah bisa menyimpan user inputnya, sudah bisa nanya juga. Nah, user input itu kita bisa taruh-taruh di fieldnya CRM. Misalnya nama di field nama untuk create dealsnya dan lain sebagainya. Itu nanti akan, terus kita bisa atur juga pipeline-nya mau ditaruh di mana nih Mas? Misalnya mau pipeline-nya di chatbot masuk ke, oh sorry, stage pipeline-nya yang mana dan stage apa gitu. Itu juga bisa kita atur via menu di bot respon. Ini untuk conversation-nya, ini nanti juga bisa men-trigger untuk trainingnya. Jadi di bot responnya kita udah buat, udah terbaca, nanti kita tinggal training aja nih, Mas, biar cepet Mas. Kalau misalnya si usernya mau langsung assign agent, nggak perlu ngelawatin 1, 2, 3, 4. Oh, bisa Bu, Bapak Ibu sekalian. Tinggal di training aja. Kata-katanya apa aja, selama NLP-nya sudah di toggle on, dia akan langsung merutingkan ke bawah. Gitu. Nah, lanjut. Kita udah create conversation-nya dan mungkin Bapak Ibu aware ya kalau di kontak itu kan ada MCC dan UV. Tapi gimana Mas? Saya nggak mau nih chatbotnya itu ketika saya sudah selesai conversationnya saya cuma mau ngecek-ngecek aja, tapi harus di channel tapi harus langsung ke WhatsApp misalnya. Itu nanti kedidak dong MCC atau MUV saya gitu. Sangat kan sayang. Tenang aja Bapak Ibu sekalian. Ketika kita memang sudah nge-create, ya udah lewat bot preview kita bisa melakukan percakapan dengan si chatbot tanpa tanpa harus mendidak MCC, MUV atau bahkan tanpa harus misalnya nomornya sudah live nih. Ya udah, dia bisa langsung aja tanpa harus ketemu langsung di channel tanpa harus chatbotnya udah ngobrol langsung sama real customer, tapi karena sifatnya mau ngetesting aja, bisa lewat menu buat preview itu. Nah, di buat preview itu nanti bisa kelihatan tuh, misalnya saya udah ngeset uh, interactive message, ada button dan lain sebagainya kayak di contoh. Nah, itu kan pakai interactive message button, itu nanti juga kelihatan. Gitu. Jadi experience-nya benar-benar kita samakan dengan yang ada di real. Kalau ini sekarang karena di kontak kita masih melihatnya ke sisi WhatsApp. Jadi kita samakan dengan fitur-fitur yang dari WhatsApp. Saat kita udah samakan, ya udah di bot preview ini juga akan terlihat sama gitu. Jadi ya udah kalau misalnya ada buat respon tipe list, buat respon tipe button, itu juga akan muncul di situ. Ada attachment, itu juga akan muncul di bot preview ini. Tanpa harus, oh jadi Bapak Ibu sekalian bisa cepet tuh, oh ternyata kayaknya konten yang ini agak salah deh. Oke, kita ubah langsung di tempat, tinggal di close aja, nanti ubah langsung di tempat. Gitu. Lanjut, ini kalau nggak salah, ini tuh bukan yang terakhir, ya. Yang terakhir untuk part yang
predefined text sama NLP. Jadi ya, selain konfigurasi yang tadi ketika sudah publish, kita juga punya setup atau set chatbot settings yang kita sebut seperti itu. Ini tuh gunanya apa? Gunanya tuh untuk mengatur, misalnya kita punya conversation yang banyak, itu kan nanti ada idle rules. Idle rules tuh apa? Idle rules itu adalah ketika misalnya si customernya nggak ngebales eh, nggak ngebales si chatbot, diam aja. Kita bisa atur nih, oh kalau misalnya sudah nggak dibales, nggak ada balasan, itu akan resolve atau akan ke assign. Itu kita bisa ngatur waktunya. Tapi karena itu sebenarnya konfigurasinya per buat respon, Mas disamain aja deh Mas. Jadi saya nggak perlu ngatur gitu. Kalau misalnya customernya idle ya udah langsung aja. Itu kita bisa atur di chatbot settings. Yang kedua, yang tadi saya bilang, wah Mas kan butuh otorisasi ya Mas untuk bisa ngehit ke API saya gitu. Nanti ada sharing token dan lain sebagainya. Itu apakah dilakukan di buat respon atau enggak? Oh enggak. Jadi kita untuk koneksi awalnya itu kita lakukan di API integration di menu chatbot settings. Jadi kita lakukan di situ. Nanti kalau sudah selesai, tinggal ke bot respon, kita atur bot respon mana yang akan hit API ke sistem klien. Kalau sudah, dan sudah terintegrasi. Itu beberapa fitur untuk yang predefined predefined chatbot dan NLP. Ini saya kurang untuk sorry di slide-nya saya lupa nambahin untuk yang terkait training chatbotnya. Cuma nanti mungkin saya showing aja ketika kita demo sedikit ya. Jadi dilanjut Mbak Nisa boleh? Nah ini untuk conversational AI yang tadi saya mention gitu. Lanjut. Nah ini. Jadi kalau yang tadi udah nge-create, udah panjang, tapi creation 3D diagramnya itu akan jadi suatu action aja Bapak Ibu sekalian. Action, jadi ibaratnya AI ini kan adalah suatu brain atau otaknya lah ya dari si chatbot. Tapi ya kalau otak aja kan nggak bisa jalan, nggak bisa ngambil sesuatu atau nggak bisa melakukan sesuatu gitu. 3D diagram itu menjadi tangan dan kakinya gitu. Jadi ketika memang dia akan dihadapkan suatu kondisi atau dihadapkan suatu perintah, dia akan melihat ke tree diagram ini. Oh, perintahnya kayak gini nih. Apa yang harus saya lakukan? Oh, ternyata assign ke division cells. Oke, saya langsung assign ke division cell. Tapi kalau ditanya terkait jawaban-jawaban yang memang ada di knowledge-nya atau di training source yang sudah kita import, dia tetap bisa jawab. Gitu. Jadi dengan kalau di kalau di eh, conversational AI chatbot ini jadinya dari sisi customer itu atau sorry dari sisi Bapak Ibu sekalian cukup import PDF. Nanti kalau memang saya nggak butuh diagram Mas, udah pokoknya saya mau serahkan semua ke dalam PDF-nya. Itu juga bisa. Tapi jangan lupa dinyalakan dulu ya, Pak, untuk konfigurasi di chatbotnya. Kalau ternyata, asisnya cuma buat di itu tadi, channel Instagram aja atau channel WA aja. Oh, itu jangan lupa dinyalakan di 3D diagramnya. Tapi sebelum ngebuat conversationnya, jangan lupa juga untuk mengimport PDF-nya. Gitu. Nah, jadi PDF-nya tinggal dibuat aja. Kalau sekarang yang penting jangan berupa scanan ya, Bapak Ibu sekalian, PDF-nya itu nanti tetap bisa dihandle bisa dibaca sama chatbot. Kalau kenapa scan nggak bisa karena kan scan bentuknya gambar ya untuk teknologi OCR itu memang masih kita kembangkan. OCR untuk melihat PDF yang dalam bentuk gambar itu memang masih kita kembangkan. Terus untuk setelah diimport klik save. Setelah itu kita tunggu proses trainingnya selesai. Kalau sudah selesai, chatbotnya sudah siap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat jawabannya di dalam knowledge tersebut. Kalau di luar knowledge gimana nih Mas? Kalau di luar knowledge, kita membuat suatu yang kita sebut default prompt atau perintah umumnya. Jadi dia benar-benar hanya akan menjawab apapun yang terjadi di dalam apapun yang ada di dalam knowledge-nya. Kalau nggak ada, dia akan langsung assign ke agent. Kayak gitu. Jadi ya takutnya kan nomor kita ada yang spam ya, ditanya apa, harusnya misalnya kita tukang kopi gitu. Ternyata ditanyanya terkait cara pembuatan teh.
dan itu memang tidak ada di knowledge-nya, itu bisa kita langsung assign-kan ke agent, nanti dari agent kan bisa handle. Maksudnya bagaimana Pak, kalau terkait kita nggak ada, nah, itu kan bisa dijelasin gitu. Lanjut. Itu tadi combination of basic flow dan conversational AI chatbot. Kenapa tree diagramnya tetap diperlukan? Yang tadi saya bilang, Bapak Ibu sekalian, tree diagramnya jadi actionnya, dan tree diagram ini juga digunakan untuk, yaitu membedakan conversation yang lain dan yang lainnya. AI-nya dinyalakannya di mana sih? Gitu. Karena AI ini kan settingan AI-nya, konfigurasi AI-nya ini berada di dalam menu default fallback. Kalau yang di predefine chatbot atau basic chatbot, default fallback-nya itu adalah kan kondisi di mana oh disuruh ketik 1 2 3 4, ternyata si customer malah melakukan langsung nanya teks, berarti kan secara default fallback itu akan bekerja untuk memunculkan buat respon sebelumnya gitu, jadi untuk menghandle jawaban di luar yang sudah kita define. Tapi karena sudah ada AI, ya jawaban di luar yang sudah kita define udah bisa jawab. Yang jawab siapa? Yang jawab AI. Jadi jangan lupa untuk dinyalakan di dalam default fallback-nya. Nanti juga ini bisa berguna untuk, oh, saya mau combine Mas. Yang satu tetap di flow. Jadi saya misalnya kalau langsung ketik satu, itu tuh langsung ke agent. Tapi kalau ketik dua, berarti dia mau ngobrol sama AI-nya. Itu bisa nggak? Itu tentu bisa. Jadi nanti tinggal dinyalakan aja di layer-layer untuk terkait default fallback-nya aja Bapak Ibu sekalian. Jadi harusnya dengan entry diagram ini flexibility dari chatbotnya mau seperti apa itu bisa kita achieve. Gitu. Lanjut. Nah, tadi udah diimport PDF-nya, cuma sebenarnya kita juga bisa personalize responnya gitu. Selain kita bisa memberikan instruksi, misalnya si chatbotnya ini kalau kita ngedefine-nya ini di part of goals and behavior. Instruksinya misalnya si chatbotnya adalah jangan jangan menanyakan, sorry, Anda goals-nya adalah bisa bisa kita kasih role, misalnya Anda adalah seorang customer service, itu kita bisa kasih, jadi nanti dia bisa beract as a customer service yang dia tahu harus seperti apa gitu. Setelah itu kita bisa ngasih instruksi behaviornya gimana sih kalau dia dihadapkan dengan kondisi customernya ngomel-ngomel, datang-datang udah ngomel-ngomel nih misalnya. Dia bisa ngapain sih? Oh, ternyata karena di instruksinya dia harus minta maaf terlebih dahulu baru ngejawab. Ya udah, dia akan merespon dengan mohon maaf Bapak atas keterlambatan atau atas kelalaiannya, sebelum baru dia akan menjawab. Itu bisa kita lakukan. Terus chatbotnya bisa diatur tuh, tone of voice-nya mau seperti apa. Misalnya tone-nya mau apa? Yang kita define itu ada 5, ada casual and conversational, professional and formal, instructive and direct, empathetic and friendly, playful and fun. Tinggal dipilih aja tone-nya mau seperti apa. Nah, nanti kalau sudah, kita juga bisa ngasih identitinya gitu. Misal ada klien yang mau, kalau kita misalnya menyebutnya Mekabot gitu, karena di Mekari ya. Mekari chatbotnya apa disebutnya? Chatbotnya adalah Mekabot. Dan kita bisa ngasih nih, biasanya kan kalau eh, ya kalau contohnya band ya, kan ada sahabat kotak lah atau sahabat apa, atau sebutan yang merefer ke customernya itu dipanggilnya apa. Kita juga bisa menaruh itu sebagai gimmick. Jadi misalnya, oh karena kita kontak itu biasanya kita nyebut user-usernya itu sebagai sahabat kontak. Oh ya udah, berarti nanti ketika dia ditanya, dia akan menjawab baik sahabat kontak karena kita sudah taruh di identity. Begitu. Lanjut. Nah, ini itu yang tadi dua hal yang terkait, ya sebenarnya kan kalau tadi saya udah ngedefine chatbot itu kita bagi ke 3 type. Sebenarnya itu kan semua berkesinambungan dan core functionnya itu di tree diagram. Mau basic chatbot bisa jalan, mau yang NLP tinggal di toggle on nanti di train, mau yang AI tinggal di import knowledge nyalain di default fallback. Itu untuk yang chatbot sama dengan agent atau chatbot juga menjadi suatu agent. Nah, tapi ketika misalnya saya maunya chatbotnya itu cuma buat improving agent productivity aja Mas, jadinya dia bisa lebih cepat, terus dia si SPV-nya jadi tahu terkait kesimpulan dan lain sebagainya, itu si
chatbotnya juga bisa berperan untuk sebagai asisten atau biasanya di Makari kita sebut Makari Airin. Makari Airin itu as an AI asisten. Bisa ngapain aja sih? Next. Nih, kalau yang tadi saya ceritanya untuk nge-summarization. Oke, customer A nanti diklik, oh ternyata kesimpulannya si Chandra Kanta Nasruddin ini ngobrolin di 19 November itu ngobrolin terkait pricing. Nanti si agentnya ngasih pricingnya gitu. Dan dia bilang thanks. Tiba-tiba di sekarang ngechat lagi nih. Dan di-handle oleh agent yang berbeda. Karena kita sudah mensummarikan, conversationnya sudah kita summary, kita bisa ngeliat nih, sebelumnya ngomongin apa sih Pak Nasruddin ini? Oh ternyata minta katalog, oh minta pricing ya. Oke, saya kayaknya bisa nih nanyain eh, ke Pak ini bagaimana Pak bisa bisa melakukan langsung follow up walaupun panjang gitu. Padahal kita karena kita sudah tahu konteks percakapan sebelumnya gitu. Ini bisa dimunculinnya gimana sih Mas? Nah, itu yang pertama. Yang pertama conversationnya harus di summarization dulu. Nah, yang kedua, nanti kalau memang sudah, dia si summarization ini bakalan muncul sebagai recap ketika si customernya ngechat lagi gitu. Jadi recap by Makari Airin. Nanti contohnya seperti di gambar tadi. Next. Nah, terus si customernya atau si agentnya itu yaitu tadi mau ngomong, mau ngobrolin nih. Tenang, itu Pak Bapak Ibu sekalian. Ada yang namanya improve writing gitu. Cukup yang dilakukan apa? Cukup ketik dulu aja teksnya mau seperti apa, nanti diklik button improve writingnya. Nanti si chatbot atau si AI ya atau ya si chatbot lah kita bisa bilang itu bisa memberikan eh, suggestion, sorry, suggestion dari teks yang kita sebelumnya untuk lebih dipercantik lagi. Nanti setelah itu kita juga bisa mau dipanjangin karena kayaknya kurang tepat, kayaknya kependekan ya. Itu bisa nanti tinggal diklik aja ada menunya untuk tadi itu di paling bawah longer sentence atau kayaknya masih kurang deh. Coba lagi dong yang lain. Itu nanti tinggal diklik regenerate si si chatbot bakalan ngasih suggestion yang berbeda gitu. Terus kita bisa menyesuaikan tone-nya. Tone-nya itu mau friendly, semi formal atau formal. Secara default kita set sebagai formal. Nah, gunanya apa? Jadinya si agent itu bisa comply with a company guideline. Contoh, secara SOP harus bahasa yang formal ya. Ya udah, dia bisa minta tolong ke AI untuk bikinin kalimatnya dong, tapi dengan tone yang formal. Dengan klik menu paraphrasing di teksnya. Next. Oke, eh kayaknya saya udah ngeliat lumayan banyak pertanyaan. Mungkin sebelum kita ke sana, saya mau ngasih lihat sedikit aja terkait bagaimana sih cara kita melakukan nanti untuk real case-nya bukan real case, nanti mungkin saya bakalan lebih ke use case dari Bapak Ibu sekalian untuk pemanfaatan chatbotnya seperti apa. Tapi mungkin saya akan sedikit share gimana sih untuk melakukan konfigurasi chatbotnya untuk baik yang predefined maupun untuk yang AI. Mungkin saya share screen sebentar ya, Mbak Nisa. Oke, Bentar. boleh coba di new share aja, Kak Dimas. Bentar, bentar. Ini udah bener belum? Ini share. Oke. Udah kelihatan belum ya? Udah kelihatan. Udah kelihatan ya? Sip. Oke. Ini contoh pemanfaatannya. Jadi nanti bisa dilihat di menu chatbot di inbox nih misalnya kita kan biasanya langsung lempar ke menu inbox ini akun demo ya. Jadi akun demonya dari teman-teman sales saya pinjam dulu. Tinggal di mau ngobrolin. Nah, ini udah webinar. Wah, lagi ada iklannya nih bahkan. Nanti mau diomonginnya di mana nih? Di sini, di chatbot.
Ketika sudah diklik menu chatbot, dia akan muncul di menu conversation. Menu conversation ini untuk yang tadi saya bilang Bapak Ibu sekalian, untuk yang ngebuat apa namanya, si apa conversation, sorry, untuk nge-create conversationnya. Dari mana? Klik aja di sini, masukin namanya, channelnya itu akan sesuai dengan channel yang memang sudah diintegrate di channel integration gitu. Kalau udah di create misalnya mau pakai NLP yang tadi, language dan lain sebagainya, nanti klik save conversation. Ini bisa atur juga untuk operational hours-nya gimana? Bisa schedule Bapak Ibu sekalian. Cuma mau, Mas, chatbotnya cuma mau kerjanya di hari Senin aja. Tinggal di ini aja, Bu. Bapak Ibu. Ini di ini, di uncheck. Udah, terus kita atur deh. Dia mau jam berapa. Dari jam ininya dimatiin dulu. Dari jam ini ya, Mas. Dari jam berapa? Kok bener, sorry. Dari jam 7.57 sampai detik sampai jam 16 aja. Oke, ya udah berarti dia akan aktif di hari Senin saja di jam 7.57 sampai 16.59. Biasanya nih Bapak Ibu sekalian, pemanfaatannya ini tuh untuk lebih misalnya ada campaign yang lagi running. Campaignnya running misalnya seminggu. Conversationnya, campaignnya mungkin activity-nya lebih ke scan QR ini, lalu chat dengan kami untuk mengambil kupon, misalnya gitu. Berarti kan dia akan nge-scan QR, dia akan masuk ke wa.me dengan beberapa, dengan ini kita latih dulu triggernya apa. Misalnya kita tinggal latih aja, tadi, halo, Min, saya mau dapat kodenya dong. Ini yang ini kita taruh juga di predefined text. Ya udah, berarti nanti chatbot akan bisa mengenerate-kan. Halo, Min, saya mau dapat kode. Misalnya saya langsung bikin aja deh biar kebayang ya untuk tadi ini use case ini. Chatbot kupon. Channelnya di sini. Oke. Ini saya langsung save. Berarti kan akan masuk ke sini nih. Tapi dia hanya akan ke-trigger ketika, jangan lupa Bapak Ibu sekalian, nih bentar saya pakai unpublish dulu ya akunnya. Tapi jangan lupa Bapak Ibu sekalian, si chatbotnya hanya akan jawab ketika dari customer ada inputan kayak gini. Halo Min, saya mau dapat kodenya dong. Kalau enggak, ya dia berarti kalau misalnya ada dua chatbot yang jalan di dalam satu channel, ya udah berarti chatbot yang itu. Cuma kalau misalnya enggak, ya udah nggak akan ada chatbot yang ngejawab. Kalau sudah, berarti sebenarnya terus itu, oh gini Mas. Jadi ketika dia sudah ngetik yang tadi, itu bisa kita katakan sebagai start point. Nah, nanti kata-kata tersebut misalnya setiap yang di sini kita bisa create dulu namanya greetings coupon. Nah, berarti setiap yang masuk ke dalam greetings coupon ini nanti kita misalnya udah API integration ya, ya udah kita akan mengeneratkan kupon. Jadi nanti tinggal API methodnya untuk nge-get aja Bapak Ibu sekalian. Kita akan nge-hit ke sistem Bapak Ibu sekalian untuk mengeneratkan kuponnya. Halo, misalnya. Halo, nanti kita adjust di sininya aja, Bu. Halo, maksud banget. Halo, kupon kamu nanti pakai ini konten API. Konten API ini berarti kita akan mengambil konten yang ada di dalam API atau hasil respon dari Bapak Ibu sekalian. Misalnya konten API-nya apa? Oh, di payload di value yang di code yang atau di payload ya atau di baris yang terkait kode ya. Oh ya udah, berarti sini kita klik code sesuai dengan respon yang di API. Nah, kalau sudah tinggal klik save. Misalnya mau langsung resolve, tinggal diatur. Gitu. Bisa dikasih closing message atau nggak perlu. Biasanya itu pakai, bentar. Sorry, saya agak lupa settingannya. Cuma di sini mungkin di sini bisa dikasih empty message. Ya. Jadi dia akan langsung nge-resolve dengan setelah ngasih atau setelah menjalankan kupon code. Itu mungkin salah satu contohnya. Nah, saya agak balik lagi. Ini saya coba pinjam yang ini. Ini misalnya kita udah nge-create nih. Ini saya mau kasih lihat contoh untuk
Sorry. Ini saya mau kasih lihat contoh untuk nge-create bot respon dalam bentuk button. Tinggal dipilih aja type-nya, bisa button, bisa list. Nanti kalau sudah, kita masukin header text-nya sama header content type-nya. Content type-nya, header content type bisa berubah-ubah, bisa image, video, atau dokumen. Kita masukin konten awalnya, baru kita masukin button name-nya. Ini untuk yang button misalnya. Nanti bentuknya akan seperti apa? Bentuknya akan seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini kurang lebih. Ini akan sama persis dengan apa yang ada di WhatsApp. Tinggal lanjut ke donasi atau hubungi kami. Misalnya lanjut ke donasi, pilih misalnya A. Terus saya mau lanjut ke donasi pembangunan misalnya. Ini untuk misalnya si chatbotnya itu untuk menanyakan donasi, gitu. Terus misalnya bentar, saya mau ke nunjukin yang ini nih. Kalau kita lihat berarti dari sini si chatbotnya akan menanyakan, misalnya, Mas saya mau pakai chatbotnya buat survei, nanti bisa di recap nggak Mas? Oke, berarti nanti berarti ketika si user kita dari sini ya pilihan donasinya, misalnya anggaplah donasi ini adalah pertanyaan surveinya gitu. Donasinya mau terkait apa? Donasinya nanti pilihan donasi ini kita save sebagai input variabel. Jadi mau pilih donasi siswa atau donasi pembangunan itu bisa jadi input variabel. Ketika sudah diklik, diminta masukkan nama lengkap. Kita save sebagai nama. Ditanya nomor handphone, kita save sebagai nomor handphone. Email kita masukkan. Kalau misalnya ada sebutin email, emailnya ada. Alamat lengkap masukkan. Siswa TK SD. Nah, setelah itu nanti ujungnya kita mau nge-recap ya Mas. Nanti biar saya bisa baca. Saya biar bisa baca nih inputannya. Bisa kita kasih rangkuman. Rangkumannya dalam bentuk apa rangkumannya gini. Ini menggunakan yang tadi saya buat, saya bilang MPT. Jadi kita bisa save nomornya, kita bisa save namanya, kita bisa save emailnya. Nanti akan ini jawabannya tergantung dari customer inputannya apa. Jumlah siswa ya tergantung tadi tanya jumlah siswanya berapa. 37 ya 37, 50 ya 50. Itu nanti kita save, kita bisa show, nanti udah bener belum? Kalau udah bener kita kirim ya. Tapi nanti kita bisa padu padankan dengan eh, button gitu. Terus tadi saya mau nge-share yang terkait ini deh, kita nyalain dulu. Terkait training chatbotnya, Mas. Jangan lupa ini training chatbot itu kita nyalakan ketika kita sudah eh, kita klik save. Nah, nanti tinggal di train aja Bapak Ibu sekalian. Misalnya mau langsung donasi, misalnya daripada ketik atau milih button tadi, saya mau langsung donasi aja. Saya mau langsung donasi. Ini kita langsung arahkan ke bot respon yang sudah kita create. Itu mau arah kemana? Ke jumlah donasi. Ya udah. Oh sorry. Ini donasi. Terus langsung donasi. Ini nanti akan secara ketika kita klik apply, berarti dia akan langsung mentrainingkan kata-kata ini untuk diarahkan ke jumlah donasi langsung. Jadi daripada ngikutin alur chatbotnya, kita bisa langsung lari ke sini. Misalnya, kalau kita milih yang nomor handphone, oh ini terlalu panjang ya. Eh, Dia bisa lari ke sini. Itu untuk yang NLP. Terus, jangan lupa ada AI knowledge. AI knowledge itu untuk yang tadi nih. Misalnya saya mau add knowledge, langsung aja add knowledge, masuk. Kita bisa lihat example PDF-nya kayak apa, tinggal klik browse. Nanti setelah klik browse, akan di import knowledge-nya, import knowledge yang sudah selesai, aktif, ya udah. Ketika di misalnya berarti yang nyala sini, yang mana sih saya lupa. Oke, eh bukan, harusnya di sini. Dia akan jawab kalau saya tanya mau tanya cluster.
di Maplen Cibitung. Harusnya berarti si AI-nya akan menjawab terkait cluster-cluster yang ada di Medland Cibitung, karena kita tadi melihat dia akan ngirim, tadi kita udah input knowledge-nya di sini. Ini padahal di 3 diagramnya cuma greetings selesai, tapi ternyata dia bisa jawab sampai sini. Gitu. Udah ada wetlandcibitung.com dan sebagainya. Gitu Bapak Ibu sekalian. Kurang lebih itu kalau terkait chatbotnya. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Nisa. Kayaknya udah banyak nih Mbak Nisa yang udah nanyain. Mungkin kita bisa langsung aja. Oke, thank you Kak Dimas untuk sharingnya. Ya oke, bener sih. Ini kalau misalnya kita lihat udah ada 21 pertanyaan ya. Jadi mungkin nanti dari Kak Dimas boleh untuk disiapin amunisinya, jawab-jawabin. Minum Boleh dulu ya. ya boleh dilihat dulu pertanyaan kira-kira gimana. Nanti kita ketemu lagi di sesi tanya jawab ya. Thank you, Kak. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu tadi dia ya beberapa penjelasan mengenai chatbot AI, chatbot. Tadi beberapa juga ada chatbot AI, chatbot NLP dan lain sebagainya yang sudah di-share oleh Kak Dimas dari tim product manajernya Makari Kontak. Jadi silakan kalau misalkan dari Bapak Ibu sekalian lihat juga ini kita sudah ada 23 pertanyaan di kolom Q&A. Jadi silakan boleh dicek juga pertanyaan yang sudah masuk. Kalau seandainya ada pertanyaan baru boleh dimasukkan di sana atau kalau seandainya ada pertanyaan lain yang mungkin dirasa relevan ya dan mirip juga pertanyaan boleh untuk di like atau di upvote pertanyaannya. Jadi nanti dari tim kontak juga bisa tahu nih pertanyaan mana saja yang paling banyak upvote atau like-nya. Oke, nah sebelum kita lanjut ke tes sesi tanya jawab, mungkin boleh dibantu next dulu. Aku akan menyampaikan beberapa informasi dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi untuk berikutnya, di sini kalau misalnya tadi aku juga sempat lihat ya, kira-kira di kolom chat itu ada beberapa teman-teman yang bertanya, apakah nanti untuk materi PowerPoint dan rekaman webinar itu akan di-share kembali atau akan dibagikan kembali. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, nanti untuk rekaman webinar, lalu juga materi PowerPoint yang tadi di-share oleh Kak Dimas dan kebutuhan lainnya seperti e-sertifikat, itu nanti akan kami bagikan kembali ke alamat email Bapak Ibu sekalian. Namun pastikan alamat email tersebut sudah didaftarkan di feedback form. Jadi sebagai catatan Bapak Ibu sekalian, nanti yang akan menerima rekaman webinar, materi PowerPoint dan juga e-sertifikat hanya kepada teman-teman yang sudah mengisikan feedback form. Jadi silakan dipastikan saja sudah didaftarkan alamat email yang aktif di feedback form. Lalu selain itu dari teman-teman juga bisa nih untuk menyampaikan kebutuhannya seputar fitur-fitur di kontak. Let's say setelah mendengar penjelasan dari Kak Dimas tadi, dari Bapak Ibu sekalian penasaran nih kira-kira butuh untuk konsultasi lebih lanjut atau mungkin butuh untuk demo dulu lah sesimpel ingin melihat dulu kira-kira produk atau fiturnya ini seperti apa cara kerjanya. Nah, nanti itu bisa dibantu konsultasikan oleh tim account management kami. Jadi silakan kalau Bapak Ibu tertarik tentang chatbot, lalu juga chatbot AI, NLP, atau bahkan kontak service suites yang tadi aku infokan di awal, juga bisa untuk disampaikan di feedback form kami. Bisa di link bit.ly/kontaktalks-fb15 atau langsung scan di QR code yang kita tampilkan di layar. Dan mohon untuk pastikan juga penulisan nama lengkapnya sudah betul ya Bapak Ibu sekalian, karena nanti akan otomatis dibuatkan untuk e-sertifikatnya. Oke, boleh di next. Oke, nah ini tadi ya mengenai tanya jawab. Jadi silakan dari Bapak Ibu sekalian kalau masih ada pertanyaan boleh banget masih kami tunggu di kolom Q&A. Jadi silakan boleh disampaikan pertanyaan yang pastinya terkait dengan topik hari ini ya, yaitu tentang chatbot. Boleh ditanyakan di kolom Q&A. Nah, nanti di sana juga bisa untuk like atau upvote pertanyaan lainnya yang mungkin menarik untuk kita bahas lebih dulu di sesi tanya jawab nanti. Oke, boleh di next. Oke, selain itu juga aku ingin mengingatkan kembali kalau dari Bapak Ibu sekalian tertarik untuk bergabung ke grup komunitas kontak yaitu Kontak Labs Community di WhatsApp. Saat ini sudah bisa bergabung dengan 150 lebih teman-teman komunitas lainnya yang juga menggunakan Makari Kontak dari berbagai perusahaan dan industri di Indonesia. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian boleh banget nih nanti untuk sharing apapun bisnis insight tentang customer service, support, dan lain sebagainya. Seperti contoh chat yang aku tampilkan sekarang. Jadi silakan jika tertarik bergabung ke komunitas kontak, boleh langsung disampaikan di feedback form. Boleh di next?
Nah, bagi yang penasaran, kira-kira activity-nya ada apa saja? Jadi kita ada grup interaktif yang di WhatsApp, lalu juga ada webinar bulanan yang kita adakan dengan harapan bisa untuk share informasi tentang kontak ataupun juga tren bisnis lainnya. Lalu juga ada acara offline. Jadi silakan kalau dari Bapak Ibu tertarik untuk bergabung, nanti kami juga akan rutin memberikan informasi paling update ya di sana mengenai event dan lain sebagainya. Jadi silakan jika tertarik boleh disampaikan di feedback form. Boleh di next? Oke, selain dari grup komunitas di WhatsApp, kita juga ada website Mekari Community, di mana di website ini dari Bapak Ibu juga bisa untuk explore kira-kira ada informasi apa saja mengenai event kontak dan lain sebagainya. Jadi silakan kalau Bapak Ibu tertarik, nanti di sini juga ada satu page namanya discussion, di mana di sini Bapak Ibu juga bisa posting ataupun juga berinteraksi dengan teman-teman lain di satu thread. Jadi nanti silakan boleh di-explore untuk website Mekari Community-nya. Oh ya, dan sebagai informasi di website Mekari Community ini juga memungkinkan untuk Bapak Ibu menanyakan seputar kontak ataupun juga produk Mekari lainnya ya. Barangkali ada yang sudah menggunakan produk Mekari lainnya dan nanti juga memungkinkan untuk discuss dengan tim produknya. Boleh di next? Dan yang menarik lainnya yang aku ingin ingatkan sekali lagi, jadi kita juga ada sesi giveaway di mana nanti aku akan membagikan Rp100.000 saldo GoPay untuk 3 orang pemenang. Jadi silakan boleh disampaikan saja nama lengkapnya di feedback form. Nanti untuk nama-nama yang terdaftar di feedback form akan kita undi nih namanya di Wheel of Name seperti pada layar di penghujung acara. Dan sebagai catatan, nanti bagi nama-nama yang terpilih, itu akan aku aktifkan mikrofonnya dan akan aku minta kehadiran untuk konfirmasi kehadiran. Jadi barangkali kalau seandainya namanya terpilih lalu tidak bisa konfirmasi kehadiran atau sudah leave atau away dari Zoom-nya, maka kita akan spin ke nama berikutnya sampai kita menemukan yang bisa konfirmasi kehadiran. Jadi silakan yang tertarik ikut giveaway-nya boleh diisikan feedback form-nya. Oke, boleh di next? Oke, seharusnya setelah ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin untuk make sure boleh coba di next ya dari slide-nya. Oke, sembari itu, oke. Nah, jadi kita sekarang itu udah masuk di sesi tanya jawab, teman-teman sekalian. Jadi silakan nanti untuk pertanyaan yang sudah masuk, kita akan mengutamakan pertanyaan yang sudah masuk di kolom Q&A. Jadi silakan mohon untuk tidak menyampaikan pertanyaan di kolom chat karena nanti khawatir akan tertimpa dengan komentar yang lain. Jadi khusus untuk pertanyaan saat ini, kita akan jawab dari pertanyaan pertama ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Bapak Nanda Pramukti. Oke, kebetulan pertanyaan Bapak Nanda Pramukti ini juga banyak direspon ya oleh teman-teman lain, jadi sepertinya juga banyak yang mempertanyakan hal yang sama. Mungkin dari Kak Dimas nanti boleh untuk dibantu jawab juga ya. Ini pertanyaannya aku coba bacakan dulu. Nanti kalau seandainya ada pertanyaan lanjutan, aku akan aktifkan juga mikrofon untuk Pak Nanda Pramukti. Pertanyaan seperti ini, bisa nggak ya di Mekari itu mengetahui sumber chat konsumen secara otomatis? Misal konsumen ini itu datangnya dari Instagram, atau mungkin dari konsumen B datangnya dari platform lain. Nah, terkait hal ini kira-kira bisa dibantu jawab nggak, Kak Dimas? Silakan. Eh, Ini saya juga udah sambil baca nih ada conversation-nya sama Mas Rizky, tapi makasih loh, ini banyak membantu nih Mas Nanda sama Mas Rizky, saya dari tadi ngeliatin. Cuma mungkin karena saya udah baca, jadi sebenarnya kalau untuk sekarang kan kita yang lagi kita mau develop, bukan lagi kita develop ya, sebenarnya karena sebenarnya kontak itu masih agak ke meta atau mindsetnya masih ke sana, jadi fitur-fitur untuk kayak kalau yang ini kan bikin trap atau tanda di chat nah ya. Jadi misal lihat iklan di TikTok terus atau lihat iklan di WhatsApp itu ada chat WA dan lain sebagainya. Nah, pengennya mungkin ketika si customer itu ngechat itu tuh langsung ada tagnya di room chatnya gitu kan ya, otomatis ke room tag gitu. Nah, sebenarnya di chat kalau misalnya di handle kalau untuk di human langsung di tanpa adanya chatbot itu untuk automate tagging tersebut itu masih belum memungkinkan. Maksudnya belum bisa dan memang itu kayaknya akan masuk ke pipeline kita. Tapi kalau lewat chatbot, sebenarnya tadi saya lupa untuk bukan ya sebenarnya ada bukan lupa ya, sebenarnya ada fiturnya untuk langsung memberikan tagging. Contoh, ketika di greetings misalnya dari mana atau kita bisa nge-specify tadi tuh, oh untuk channel yang ini dengan trigger keyword seperti ini, berarti itu dari ads ya. Nah, ketika memang itu berasal dari ads,
kita bisa menaruh tagging di dalam bot responnya. Taggingnya misalnya ini ads TikTok atau ads chat atau ads Facebook gitu misalnya. Itu nanti bisa kita eh, bisa akan muncul di dalam room chatnya. Nanti tagging tersebut kan sama ya dengan yang ada di tagging di chat chat panel. Itu nanti juga akan ke reflect di dalam downloadnya gitu. Itu sih kurang lebih mungkin untuk ininya. Wah, ini langsung dijawab nih Oke, bentar. iya mungkin em, karena lumayan banyak juga ya yang like, jadi aku mungkin akan aktifkan juga mikrofon dari Pak Ya, Nanda. Barangkali ada follow up question nih. Oke, oke. Halo, selamat siang Pak Nanda. Iya, halo, selamat siang. Terima kasih atas waktunya ya. Silakan Pak, jika ada follow up question atau mungkin barangkali yang ingin diklarifikasi lagi. Iya, kita kan kebetulan memang sudah buat di bot responnya itu IG, Facebook, TikTok Ads, Shopee, dan lainnya. Tapi mm-mm, bagi konsumen yang tidak milih atau mm-mm. sama sekali tidak mengikuti bot respon, itu benar-benar tag-nya nggak muncul dan ada solusinya nggak gitu. Makasih. Eh, Flow-nya boleh saya tahu nggak end to end untuk itu? Jadi misalnya campaign-nya di-create, nanti campaign-nya bentuknya apa, nanti apakah misalnya kalau ada 3 pilihan kan tadi sempat Mas Nanda nyinggung ada CTA-nya, apakah CTA-nya cuma satu atau CTA-nya ada dua gitu? Ya, untuk ads itu CTA-nya pasti saya kasih. Sorry, saya mau ini dulu pahamin dulu. Maksudnya itu di leads chat dari konsumen ada tandanya gitu ya? Betul. Iya, udah. Itu semua sudah saya kasih trap. Misalkan saya lihat iklan dari Instagram, saya lihat iklan dari TikTok, saya kasih gitu Oh, setiap chat. Jadi udah ya. makanya kalau saya manual itu ya saya masih bisa tetap cari itu sumber dari mana gitu. Tapi Nah, ketika dia nggak dihandle sama chatbot, itu bakalan yang maksudnya tidak mengikuti yang CTA-nya lah ya. CTA-nya kan iya. dari saya lihat dari WhatsApp atau lihat dari Facebook gitu. Nah, itu kan di luar tersebut kan pasti ada kemungkinan ya untuk menjawab hal tersebut ya. Iya, saya pengennya tuh ketika trap saya sudah masuk di chat konsumen, Hmm. misalkan dir perumahan ini, saya Hmm. lihat iklan dari TikTok. Nah, saya pengen tuh tag-nya itu otomatis, nah, bisa nggak gitu? Ya, eh sebenarnya kalau yang kita lagi kembangkan sekarang itu kan kalau di Meta itu kan ada si CTWA, Mas. Jadi kan kalau call to WhatsApp lah ya, itu kan Iya, nanti harusnya bawa identifier tersebut gitu loh. Nah, nanti dari situ ini sebenarnya kita lagi ada pengembangan ke sana dan harusnya memang sudah ready ya. Cuma memang kita lagi mau pilot dulu. Jadi ke beberapa klien karena kan untuk CTWA ini perlu ada permission dulu di wabahnya. Jadi nanti setelah itu dicantang atau di yes, baru tuh ketika misalnya memang ada ads, nanti kalau misalnya CTWA, berarti kan call to WhatsApp. Nanti itu berarti identifiernya akan ngebawa sampai ke eh, room di dalam inbox. Nanti kalau yang sekarang kan biasanya identifiernya hanya campaign. Itu nanti ada identifier baru namanya ads. Nah, itu harusnya bisa kelihatan tuh ads-nya gimana. Itu sih Mas Nanda. oh oke baik. Jadi ya untuk sekarang tetap Sekarang tergantung seperti itu. dari konsumen kan. Karena kalau kalau misalnya konsumennya ngechat, mungkin kita bisa pakai yang tadi. Kalau misalnya chatbot, jadi kita nge-create 2 conversation, tapi dalam satu channel. Yang satu itu akan muncul hanya ketika trigger keywords aja. Berarti kan trigger keywordsnya akan kita samain dengan trapnya Mas yang di set sama Mas Nanda tuh. Jadi saya lihat di TikTok gitu, misalnya gitu. Nah, yang satunya lagi untuk mengantisipasi yang di luar hal tersebut gitu loh. Nah, nanti di chatbot yang satunya lagi itu kita bisa langsung automate taggingnya aja, nanti disesuaikan aja mau taggingnya seperti apa gitu. Itu sih mungkin nih kalau workaround dari chatbotnya ya, atau mungkin nanti bisa dicoba untuk yang dari sisi CTWA-nya gitu sih. Oke, noted. Oke, dilanjut aja. Makasih ya. Ya, Oke, terima kasih kembali Pak Nanda. Oke, kita coba next ke pertanyaan berikutnya ya. Sebagai informasi, Bapak Ibu sekalian, untuk sesi tanya jawab hari ini kita akan coba fokuskan ke tanya jawab yang memang sesuai dengan topik hari ini ya. Jadi nanti di luar itu kita bisa konsultasi lebih lanjut.
Jadi barangkali jika memang ada kebutuhan, boleh langsung disampaikan juga di feedback form ya, sembari kita menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Lydia Natasha. Izin bertanya, pada bot response setting itu terdapat attachment files. Apakah ada ketentuan format dan ukuran untuk upload file agar tidak message file? Terima kasih. Mungkin dari Karima silakan bisa dibantu jawab. Mm-mm. Bentar. Eh, 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 Nah, kalau untuk attachment itu sebenarnya filenya formatnya apa aja? Formatnya itu eh kayak gimana ya nyebutnya ya? Common format. Maksudnya common format itu TXT, eh, video, MP3, MP4, image, JPEG, pokoknya kan kita ngesetnya mungkin dari video, image, teks, sama dokumen lah ya. Untuk yang common itu bisa di-share. Eh, Kalau nggak salah APK pun juga bisa deh nge-share itu gitu. Cuma mungkin kan ini attachmentnya. Tapi nah untuk max item size-nya itu berapa? Itu tuh maksimumnya 64 megabyte dan dalam satu buat respon itu up to 10 files aja yang bisa di-share gitu. Jadi di luar 10 itu nggak bisa. Nah, nanti di setiap filesnya itu maksimumnya 64 megabyte untuk di-share. Gitu Bu Lydia. Oke, terima kasih Kak untuk penjelasannya. Semoga menjawab ya Ibu Lydia dan juga teman-teman yang lain. Jika memang masih belum terjawab dengan jelas, nanti boleh sambil direspon di kolom chat ya, Bapak Ibu sekalian. Kita coba next ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini kebetulan ada 3 pertanyaan dari Ibu Farhatul Hanifah. Yang pertama itu, apakah generatif AI ini bisa paham bahasa-bahasa slang, seperti bahasa daerah atau singkatan umum? Lalu yang kedua, apakah customer yang menggunakan dan menyelesaikan masalahnya dengan chatbot pada web live chat itu juga bisa menerima history chat oleh customer pada emailnya? Lalu yang ketiga, berdasarkan riset kontak, berapa persen nih customer yang benar-benar dapat menggunakan chatbot dengan efektif dan diselesaikan masalahnya dengan chatbot? Apakah benar-benar efektif untuk konsumen di Indonesia? Nah, silakan dari Kak Dimas boleh dijawab satu persatu untuk pertanyaan ya dari Ibu Farhatul Hanifah. Oke, Ibu untuk generatif AI-nya bisa paham bahasa slang, bahasa daerah, atau singkatan umum. Sebenarnya kalau untuk bahasa slang, selama slangnya itu mungkin dalam bukan pengucapan ya, mungkin gue, lo, dan mungkin lebih ke uh, cara tulisnya gitu. Ya, kita tahu lah ya, di Indonesia itu kan ada, kalau kita bahasa nyebutnya itu sering sehari-harinya bahasa alay. Ya, X jadinya itu kan banyak ya kalau kita ngetik-ngetik gitu dan lain sebagainya juga variatif atau disingkat-singkat yang jadi YG dengan DGN atau DG doang itu kan banyak. Nah, sebenarnya kalau untuk yang di situ maksudnya dari kalimat-kalimat singkatan, bahasa slang yang mungkin lebih ke common, gue, lo, atau saya mungkin slangnya saya nggak tahu ya sampai batasannya sampai mana. Cuma untuk yang saya bisa bilang untuk yang common itu udah bisa mengenali lah, mengenali pertanyaan dari sisi customer. Tapi kalau bahasa daerah itu dia masih belum bisa gitu. Jadi kita tahu di sorry, untuk bahasa daerah itu memang belum ada di dalam library-nya. Kalau untuk sekarang pun sebenarnya yang kita set karena kalau kita ngelihat kebanyakan di teman-teman atau di teman-teman yang menggunakan kontak itu kan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Sebenarnya kalau ditanyakan dengan bahasa Jepang atau bahasa Spanyol, dia udah bisa mengenali apa maksud dari pertanyaannya. Tapi untuk ngejawabnya, dia hanya akan menggunakan either bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Terus yang kedua, menerima history chat oleh customer pada emailnya. Jadi ini eh, pengennya, maksudnya Bu Farhatul Hanifah itu adalah ketika memang sudah selesai, nanti history chatnya bisa dikirimkan ya. Itu sebenarnya kita belum ada fitur ke sana sih Bu untuk me- eh, pengiriman history chat gitu untuk sebagai bukti. Mungkin saya bisa taruh ke pipeline dulu dan saya bisa ngeliat dulu needs-nya akan seperti apa. Nanti saya coba gather dulu. Terus untuk yang ketiga, riset kontak berapa persen customer yang benar-benar dapat menggunakan chatbot dengan efektif dan diselesaikan masalahnya dengan chatbot. Eh Mungkin yang saya bisa share itu sebenarnya alhamdulillahnya kayak tadi kan saya bilang GCP-nya
suatu chatbot itu kan sebenarnya 4:1. 4 di resolve, 1 di assign. Nah, untuk sekarang, untuk common common flow untuk support, misalnya FAQ-nya sederhana, nggak terlalu kompleks, dan eh, untuk ada assign agent juga di dalam flow-nya, itu ada sekitar 60-70% customer yang sudah menggunakan chatbot mempunyai rasio 4:1 tersebut, Bu. Itu sudah kita lihat berdasarkan data, gitu. Jadi kalau bisa dibilang harusnya angka 60-70 kan sudah melewati 50 ya, angka di tengah-tengah. Jadi saya bisa bilang ini efektif sih untuk chatbot ini gitu. Tapi untuk yang efektif sederhana, itu kan tapi akan disesuaikan dengan use case dari company masing-masing. Ada yang memang kompleksitinya tinggi dan customer-nya sensitif gitu. Nggak mau pakai robot, langsung ke agent. Itu ada juga kan yang seperti itu. Jadi akan tergantung dari sisi use case-nya. Cuma ya itu tadi 4:1 itu harusnya angka yang bisa memang tergantung dari pengaplikasian chatbotnya itu sendiri sih, Bu. Gitu. Oke, sip. Terima kasih Kak Dimas untuk jawabannya. Semoga menjawab ya untuk Ibu Farhatul Hanifah tadi untuk pertanyaannya dan juga teman-teman yang lain. Nah, kita coba next ke pertanyaan berikutnya. Sebagai informasi, jangan lupa ya Bapak Ibu sekalian, jika memang ada kebutuhan untuk discuss lebih lanjut mengenai chatbot, chatbot AI, NLP, dan juga kontak service suites, dan juga mungkin beberapa fitur-fitur lain yang sudah ada kebutuhan untuk didiskusikan, boleh disampaikan di feedback form ya. Jadi nanti dari tim kontak akan menghubungi lebih lanjut. Oke, kita coba next ke pertanyaan berikutnya. Ini kebetulan dari Pananda lagi. Jadi mungkin aku coba recap juga ya, karena beberapa teman-teman yang lain juga menanyakan hal yang sama. Mengenai training AI chatbot, itu kalau dari Pananda itu, saya belum ada fiturnya. Apakah untuk fitur AI chatbot dan lain-lain yang tadi sudah dijelaskan itu ada biaya tambahannya? Dan fiturnya ini bisa menjawab sesuai yang kita training ya. Mungkin terkait hal ini, karena beberapa teman-teman lain juga menanyakan hal yang sama dari Kak Dimas, bisa dibantu jawab? Silakan. Hmm. Basically chatbot itu di kontak adalah fitur add-on. Jadi mau yang basic, mau yang dengan NLP atau langsung yang ke training AI chatbot itu kan add-on gitu loh. Jadi kalau misalnya ada ketertarikan dan ke sana, jadi kalau ditanya ada biaya tambahan, saya mungkin bisa jawabnya iya, ada biaya tambahannya. Nah, kalau memang ada ketertarikan dan mau dijelaskan lebih lanjut nih untuk Pananda dan lain sebagainya, itu eh, bisa isi feedback formnya, nanti dilampirin. Nanti ini biar saya aja nanti mungkin dari Mbak Nisa bisa koordinasi sama saya, nanti saya yang untuk mengawal biar nanti CSCS-nya langsung ketemu dari teman-teman sekalian yang memang ada inquiry dan atau ketertarikan terhadap chatbot AI ini atau chatbot atau ya yang NLP tadi gitu. Jadi nanti saya bantu di situ aja. Kalau untuk masalah nanti harganya berapa dan lain sebagainya, itu saya serahkan nanti obrolannya ke saya. Nah, saya soalnya harga takut kalau dari saya, soalnya di sisi produk eh ya kita ngikut aja lah dari yang nanti nentuin harga, soalnya bukan di saya soalnya. Cuma ya itu tadi yang saya bisa jawab, cuma ada biaya tambahannya atau enggak ada. Ya. Oke, siap. Terima kasih Kak Dimas. Jadi itu ya Bapak Ibu sekalian, jika memang ada kebutuhan untuk mungkin sesimpel ingin tahu dulu nih lebih jauh, kira-kira fiturnya itu seperti apa jika didemokan atau mungkin konsultasi lebih lanjut, karena kan pasti setiap perusahaan itu juga ada kebutuhannya masing-masing. Nah, itu bisa dikonsultasikan dulu dengan tim account manajemen kami. Nanti silakan yang jika ada ketertarikan, boleh langsung disampaikan di feedback form. Nanti dari rekan kontak lainnya juga akan bantu share lagi linknya di kolom chat, jadi silakan boleh untuk sambil diisikan feedback formnya ya. Sembari kita menjawab pertanyaan berikutnya. Oke, thank you Pak Nanda untuk pertanyaannya. Semoga cukup menjawab untuk teman-teman yang lain juga ya. Berikutnya, ini ada pertanyaan dari Neutronic Solution, dari Pak Rifki Rifato. Mengapa halaman chatbot yang kami malah kayak redirect ke website Mekari? Mungkin terkait hal ini boleh dibantu konfirmasi, Kak Dimas, silakan. Eh, Itu sama, Pak. Berarti karena tadi fitur add-on, jadi kalau diklik itu akan mengarahnya ke sana. Gitu. Atau saya mungkin butuh, nanti mungkin bisa dikonfirmasi ke si S-nya. Apakah dari teman-teman tadi Neutron, atau apa saya agak lupa tadi, agak hilang bentar. Saya nggak enak nih jadinya.
Dari Neutronic tadi kalau Oh ya, nggak. Neutronic Solution apakah sudah berlangganan chatbot atau ternyata masih menggunakan chatbot yang dari via dashboard? Itu nanti bisa di inquiry-kan aja, nanti di feedback formnya nanti dilampirkan untuk bilang mau migrasi ke chatbot UI. Jadi Bapak dari teman-teman Neutronic bisa langsung adjust. Itu kalau memang sudah berlangganan ya. Tapi kalau memang misalnya belum, dilampirkan aja di feedbacknya untuk inquiry terkait chatbotnya gitu. Oke, ini ada pertanyaan lanjutan nih Kak dari Neutronic. Jadi yang dimaksud dengan chatbot UI itu apa gitu? Mungkin bisa Oh. diajukan untuk teman-teman yang lain nih. Nah, itu. Jadi sebenarnya ini term sementara aja ya, teman-teman ya. Karena eh, sebenarnya kan ini pun udah terjadi ketika saya baru join Mekari gitu. Sebenarnya kan chatbot itu pada awalnya di handle atau yang maintain itu benar-benar dari sisi kontaknya langsung gitu. Jadi dari sisi teman-teman user atau yang mau menggunakan chatbot itu cukup share flow-nya aja. Nanti kita akan create-kan, kita akan buatkan chatbotnya, pokoknya udah tahu terima beres, selesai gitu. Dan kalau menggunakan chatbot yang itu, chatbot yang tadi, yang saya sebutin, itu memang masih akan, eh apa ya saya nyebutnya, kalau ada perubahan konten itu tadi yang saya ceritain, ke support, SLA-nya 3 hari, dan lain sebagainya. Nah, inovasi yang kita tawarkan lebih ke yang tadi saya showing kan itu bisa kita sebut sebagai chatbot UI gitu. Jadi chatbotnya itu di maintain sendiri sama teman-teman, tapi untuk aktivasi pertama kali mungkin bisa nanti tinggal ngobrol aja sama si S dan AM-nya ya. Kalau memang mau dibantu implement, kita siap untuk membantu untuk implement. Tapi kalau misalnya mau diimplementing sendiri, cukup ajarin aja Mas, karena ya ini based on experience ya. Saya ketemu yang klien yang langsung pun bilang cukup mudah untuk pengejasannya itu nanti bisa di-create sendiri. Nah, itu. Jadi maksudnya yang UI itu yang tadi saya sampaikan. Kalau yang itu tapi itu term sementara aja. Kalau sorry agak ke mix up, saya suka ngobrolnya sama teman-teman engineering tuh yaitu tadi chatbot UI. Misinya itu adalah kita memang semua chatbot nantinya udah nggak ada lagi tuh yang mungkin hanya akan ada special case aja ya. Itu nanti tergantung dari ya deal-dealannya mungkin ya dengan teman-teman klien, teman-teman usernya gitu yang bayar. Cuma idealnya memang kita semua mau memigrasikan dari yang dashboard chatbot sendiri itu tadi ke chatbot UI. Gunanya apa? Ya, karena kontennya kita rasakan konten message-nya chatbot ini bergerak terus kan. Kita nggak mau lah teman-teman harus nunggu maksimal 3 hari untuk ngubah kata-kata dalam satu bot respon aja kita nggak mau. Jadi, sedangkan kalau mau lihat itu lebih kompleks lagi. Kalau yang dashboard chatbot itu lebih kompleks lagi. Saya nggak menyarankan itu biar saya aja yang telan penggunaannya gitu. Jadi ya itu tadi kita meng-UI kan. Nah yang di UI ini pada akhirnya nanti akan ada satu chatbot aja, chatbotnya yang ada di menu chatbot di kontak omnichannel gitu. Oke, terima kasih Kak Dimas untuk penjelasannya. Semoga menjawab ya teman-teman yang lain. Oke, kita coba jawab. Mungkin kalau misalkan nanti dari Kak Dimas juga ada pilihan pertanyaan selanjutnya juga boleh langsung di raise ya. Cuma di sini karena kebetulan juga ada yang bertanya tentang chatbot dan AI. Mungkin aku coba bacakan dulu nih pertanyaan dari Parama Raditya. Kalau aku tidak salah, Parama Raditya ini dari Lipo Karawaci ya. Jadi aku coba bacakan dulu. Jika pertanyaan di luar office hour namun tidak dapat dijawab oleh chatbot, apakah customer dapat diminta menunggu hingga office hour? Mungkin untuk pertanyaan seperti ini bisa dibantu jawab nggak, Kak? Karena ini juga ada 4 orang yang upload, jadi mungkin bisa jadi Hmm, mm, mm. Bentar, saya belum nyalain videonya. Ah, kalau misalnya pertanyaannya di luar office hour udah dihandle sama chatbot, sebenarnya itu nanti tergantung dari settingannya. Kalau settingan dari si chatbot itu sendiri. Kalau memang misalnya nggak bisa dijawab, tapi jadi kan kalau nggak bisa dijawab berarti kan perlu di-assign agent. Tapi kan agentnya nggak ada yang available. Ya mungkin kita bisa, bukan mungkin ya, kita bisa ngatur untuk jawab instead of di-assign ke agent, itu kita resolve dulu. Kita resolve, tapi kita bisa memberikan closing statement, misalnya, oh nanti akan ada klien, akan dari agent kami ketika memang sudah, atau mungkin kita bisa ngeset predefined text-nya, closing message-nya. Misalnya closing message, oh mohon maaf pertanyaan untuk action tersebut harus dihandle oleh human agent kami gitu. Jadi nanti kita bisa meminta si ya pilihannya antara membiarkan si teman-teman customer tersebut untuk menunggu
Jadi ya room chatnya kita tetap assign ke eh tetap kita assignkan ke agent, tapi ya yang balas agentnya nanti ya, dan itu mungkin akan mempengaruhi matriks penilaian dia, atau kita resolve tapi di kemudian hari akan kita follow up lagi. Itu bisa. Jadi nanti di chatbotnya itu bisa pilihannya. Jadi pilihannya mau sign agent atau resolve during outside office hour itu bisa bisa dilakukan gitu. Oke, thank you Kak untuk jawabannya. Kita coba next ke pertanyaan berikutnya ya. Ini mungkin lebih ke you study case juga ya dari dari Bapak atau Ibu Angel D. Aku coba bacakan dulu. Terkait AI, misalkan customer menanyakan salah satu jenis produk dengan kondisi perusahaan tersebut memiliki 50 produk dalam satu katalog. Nah, ini untuk implementasinya, apakah perlu mengupload satu persatu halaman katalog berdasarkan produk dalam bentuk PDF agar terjawab lebih spesifik sesuai pertanyaan, atau bisa upload satu katalog produk, nanti AI yang akan memilah file tersebut untuk dikirimkan ke customer. Oke, terkait hal seperti ini, kira-kira gimana dari Kak Dimas? Bisa dibantu jawab? Hmm, Sebenarnya nggak perlu satu-satu sih, karena cukup dikumpulkan dalam satu PDF aja. Kalau yang tadi kan saya share maksimalnya kan 45 megabyte. Selama informasi tersebut di dalam satu PDF tidak melebihi 45 megabyte, harusnya aman. Tapi kalau misalnya udah lebih, gitu misalnya ada 50 katalog, oh 45 megabyte cuma muat untuk 25 katalog aja. Oh ya udah berarti di split jadi 2 PDF. Gitu aja sih, Bu. Nggak perlu yang harus di split atau enggak. Cuma nanti memang ke depannya mungkin akan ada iterasi-iterasi selanjutnya di mana kayak oh ternyata PDF-nya bisa kita set per conversation, level conversation dulu. Level conversationnya khusus itu memang kita lagi akan ada iterasi ke arah sana, atau mungkin oh level buat respon aja deh. Jadi ketika buat respon yang ini berarti akan jawab yang ini. Jadi bakal nge-retrieve knowledge yang ini. Itu nanti kita memang akan ada arah ke sana. Seperti itu, Bu. Tapi kalau untuk sekarang cukup satu PDF aja selama tidak melebihi 45 megabyte tadi. Oke, thank you Kak Dimas untuk jawabannya. Nah, ini kita coba jawab beberapa pertanyaan lagi ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin di sini, oke, aku mau infokan dulu ya terkait beberapa pertanyaan mengenai biaya tambahan ataupun juga package-nya seperti apa. Jadi, bagi teman-teman yang bertanya seperti tadi ya, mungkin udah sempat kita mention juga, apakah untuk penggunaan fitur seperti chatbot, chatbot AI, dan lain sebagainya ini apakah ada biaya tambahan tersendiri. Jadi silakan kalau misalkan memang ada kebutuhan untuk diskusi dulu dengan tim account management kami, itu bisa langsung sampaikan saja di feedback form. Jadi nanti dari tim account management akan bantu untuk hubungi Bapak Ibu lagi lebih lanjut dan kita bisa tuh untuk discuss kira-kira kebutuhannya akan seperti apa. Gitu. Jadi silakan, mungkin tadi juga ada yang beberapa yang bertanya ya, misalkan dari perusahaan saya itu udah pakai chatbot premium, apakah kalau mengaktifkan chatbot AI itu ada biaya tambahan lagi? Nah, untuk hal-hal seperti ini nanti jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, kita masih bisa diskusikan lagi. Jadi pastikan saja sudah mengisikan feedback formnya. Jadi nanti dari tim kontak bisa menghubungi lebih lanjut. Oke, kita coba next ke pertanyaan berikutnya. Ini ini ada pertanyaan dari satu dental dari Pak Rizky. Kebetulan ini ada 7 pertanyaan. Mungkin kita coba jawab satu persatu ya, Kak Dimas. Yang pertama itu mau tanya, pada saat penggunaan chatbot aktif dan ketika kita melakukan blasting ke customer dengan template menggunakan call to action, apakah ketika customer yang respon dengan klik salah satu button, apakah akan masuk dan direspon oleh chatbot atau bagaimana? Nah, mungkin silakan nih dari Kak Dimas gimana mau dijawab satu persatu atau boleh sekalian Oke, silakan. satu-satu ya. Ya. Yang nomor satu, iya. Nanti itu tadi kita bisa manfaatin uh, kalau memang tidak mau dijawab, pakai trigger keywords aja. Jadi dia jawabnya sesuai dengan CTA-nya. CTA-nya apa? Nanti trigger di train aja, di trigger keywords dimasukin. Ya udah berarti nanti dia akan masuknya ke situ. Tuh. Terus yang nomor dua, ketika menggunakan autoresponder di luar jam operasional diaktifkan, apakah akan tetap direspon oleh chatbot? Sebenarnya kalau autoresponder dan chatbot itu dua hal yang berbeda ya. Autoresponder yang di chat panel itu kan lebih ke one time aja gitu. Jadi cuma buat ngasih tahu, oh autorespondernya, oh ketika kita lagi OOH atau outside office hour, ya udah itu jawabannya akan di luar tersebut. Nah, kalau memang diaktifkan keduanya, possibility-nya akan bentrok nih ya, dan akan aneh ya, karena di satu sisi kalau kita nyebutnya biasanya akan ada race condition, siapa cepat duluan nih nah untuk ngirimin pesan, apakah si chatbot atau si autorespondernya gitu. Kalau autorespondernya yang ngirim akan aneh,
karena autoresponder kan biasanya memberitahukan kalau kita lagi ada outside office hour gitu. Terus bisa disuruh hubungin di kemudian hari. Tapi di bawahnya ada bubble message dari chatbot untuk nyanyi halo selamat datang di greetings, itu aneh. Terus tapi eh atau kalau yang chatbot duluan udah greetings halo silakan pilih gini gini gini. Tapi di bawahnya dikasih tahu dari autoresponder untuk menghubungi di luar jam di dalam jam operasional. Itu juga aneh. Jadi pilih salah satu aja Mas harusnya ya biar tidak bertabrakan. Terus nyambung dari slide 3, kita chatbot udah maksimal di 10 Q&A gitu dan kita mau set chatbotnya per source. Apakah kita bisa tanpa mengurai? Oh, itu bisa. Bisa, Pak. Jadi create conversation-nya. Tapi sebenarnya jangan 10 ngepas ya. Sebenarnya butuh satu untuk yang di greetings-nya gitu. Kalau greetings kan memang unik. Tapi nanti di bawah-bawah greetings-nya itu kita bisa menggunakan yang namanya reuse. Reuse itu kita bisa menggunakan settingan chatbot yang sebelumnya. Jadi kita ambil yang parent yang paling atasnya untuk kita pakai sebagai eh, 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 apa pengguna kita pakai sebagai flow-nya gitu. Dan itu tidak akan mengurangi kuota yang kita pakai. Tapi ya kalau greetings memang expected karena kan channel conversation buat conversation create satu greetings, buat conversation lain ke buat satu greetings, buat conversation lain ke buat satu greetings. Nah, itu flow yang expected gitu. Untuk informasi yang tertera di roomnya, misal unassigned-nya 10, apakah ini berdasarkan room chat yang masuk atau per bubble yang kita terima dan belum dibuka? Oke, kalau yang misalnya unassigned-nya 10, kalau pakai chatbot, nah assign atau unassigned itu berlaku untuk human agent, Bapak Ibu sekalian. Jangan dikira, oh udah ada chatbot kok, itu di-assign. Enggak, chatbot mah langsung aja dia, nggak usah kita suruh, udah ke-assign gitu, ibaratnya gitu. Nah, jadi unassigned itu hanya berlaku ketika memang kalau nggak pakai chatbot, ya udah memang belum di-assign ke agent, atau kalau sudah pakai chatbot berarti lagi di-handle sama si agentnya gitu loh. Kalau memang room chat yang belum berdasarkan room chat yang masuk itu ya ya benar sih room atau per bubble yang kita terima dan belum dibuka. Kalau bubble yang kita terima dan belum dibuka kan nanti kita sebutnya unread atau unresponded chat itu di situ. Tapi biasanya itu akan berbeda dengan unassigned atau assigned atau resolve. Unassigned, assigned, resolve itu statusnya dari suatu room. Unassigned tetap bisa berjalan kalau ternyata itu sudah ada chatbotnya. Itu. Apakah ada keterangan untuk productivity agent ketika agent tersebut set offline dan online? Keterangan saya perlu lebih memahami pertanyaannya sih Pak. Jadi mungkin kalau keterangan apakah akan ada notifikasi ketika si agent A notifikasi di SPV, si agent A saat offline atau online untuk saat ini belum ada kalau notifikasi tersebut. Cuma kita sudah ke arah sana dan mungkin akan kita develop di tahun ini. Itu terus data chat customer seperti nama dan nomor pasien bisa langsung terrecord itu data chat customer kalau dia ngechat user kalau setiap room chat yang terbuat di kontak itu memang akan otomatis tercreate kontaknya, Pak. Jadi untuk nama dan nomor harusnya bisa langsung terrecord. Cuma kalau untuk pasien, mungkin nanti ada pengecekan ya. Bisa aja kan yang ngechat itu bukan pasiennya gitu. Atau mungkin orang tuanya buat daftarin anaknya. Berarti kan pasiennya si anaknya tuh. Nah itu sebenarnya bisa kita retrieve via chatbot sih. Jadi nanti disesuaikan aja kebutuhannya untuk reportnya. Tapi itu akan jadi suatu kustomisasi Pak. Kalau misalnya butuh seperti itu. Gitu. Terus berapa kuota chatbot Q&A yang diberikan untuk klien? Kalau chatbotnya mau di-create berapapun banyaknya sesuai conversation, itu terserah. Kita sebenarnya kalau dari sisi komersialisasinya, kita itu bukan ngebatasinya dari sisi yang tadi FAQ kuotanya itu. Jadi per paketnya itu nanti ada FAQ-nya tersendiri yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan package-nya. Nanti mungkin dari sisi CS dan AM-nya yang bisa menjelaskan terkait FAQ-nya tuh mau berapa per package-nya gitu sih. Oke, thank you Kak Dimas untuk jawabannya. Nah, mungkin sebelum kita coba next
ke beberapa pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu sekalian karena sudah hampir mendekati penghujung acara juga. Jadi di sini aku mau coba allow to talk dulu ya untuk Pak Rizky dari Satu Dental. Barangkali ada yang masih ingin ditanyakan lebih lanjut. Dari Pak Rizky aku sudah aktifkan mikrofonnya. Jika ada pertanyaan lebih lanjut boleh silakan diaktifkan. Halo, selamat siang. Halo siang, oke thank you Mbak Anissa. Oke, Ya, pertanyaannya kira-kira sudah terjawab semua atau mungkin ada yang ingin diperjelas lagi nih Pak? Silakan. oke, mau nanya sih yang di apa di poin 3. Nah itu kan berarti kalau kita udah set apa namanya chatbotnya untuk greeting awal itu bisa digunakan di source yang berbeda ya berarti hanya satu aja atau gimana Kak? Pak, kalau untuk greetings awal itu tuh unik Pak untuk saat ini. Sebentar, saya make sure, saya bukan make sure ya. Seingat saya, iya benar unik gitu. Jadi eh ketika kita create conversation baru itu kan akan langsung tercreate greetingsnya. Mm-mm. Satu buat respon itu untuk greetings. Nah itu tuh sebenarnya unik Pak. Jadi baru ketika kita di bawahnya buat respon bawahnya kita bisa pakai buat respon yang sudah digunakan sebelumnya dengan metode reuse tadi gitu. Oke, I see. Oke 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 deh Mas Dimas, thank you penjelasannya Mas. Sama-sama Pak. Oke, terima kasih Oke kembali Pak Rizky. oke, thank you Kak Anissa. Oke, terima kasih kembali Pak Rizky. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita coba jawab dua pertanyaan terakhir ya. Ini aku coba, mungkin kalau dari Kak Dimas ada pilihan juga nggak nih untuk pertanyaannya? Kira-kira dua pertanyaan terakhir mau dijawab yang bagian mana? Boleh juga. Nih ada dari Modiska nih Mbak Nis. Katanya dari Saputra Ban Bintaro 3 tadi disebutkan bahwa chatbot bukan hanya bisa untuk via WA saja, melainkan bisa juga untuk via IG. Pertanyaannya apakah dalam satu agent yang kita punya bisa untuk terhubung semua chatbot yang kita inginkan via WA maupun IG? Jawabannya itu bisa. Jadi nanti ya itu settingan conversationnya mungkin satu conversation kan bisa multiple channel. Nanti untuk bisa nge-assign-nya dia akan ngelihat availability atau division yang ada di chat panel. Mau selama tidak ada konfigurasi untuk channel untuk divisi A. Biasanya setahu saya bukan seingat saya ya, konfigurasi untuk channel itu specify channel per agent itu adanya kan di division. Selama itu nggak ada, berarti kan kita akan assign ke siapapun. Source-nya dari manapun, berarti kita akan assign ke agentnya. Jadi bisa terhubung kok, itu aman. Oke, oke. Boleh nih, satu pertanyaan lagi, Kak. Satu pertanyaan terakhir. Satu lagi ya. Mm. Nah, menurut saya kita bisa mainkan banyak hal di chatbot, tapi dengan kita konteks itu. Jika kita pelanggan akan kelanjutan konten. Oke, untuk jasa satu bisa ketika customer membeli. Oke, mungkin dari Pak Hartono nih untuk CSAT apakah bisa di set untuk tidak dikirimkan ke customer yang menghubungi di luar jam operasional karena saat ini masih auto terkirimkan padahal customer belum mendapatkan layanan apapun. Thank you. Nah, kalau untuk itu untuk saat ini memang belum bisa Pak. Tapi memang kita sudah ada pipeline untuk pengerjaan ke sana sih. Jadi nanti mohon ditunggu aja untuk improvementnya. Nanti kita bahkan kalau kita ngelihat kayaknya CSAT itu justru lebih tepatnya kan ke human agent ya. Jadi kita bahkan nanti bisa membuat suatu logic di mana CSAT hanya dikirimkan ke customer yang dihandle oleh agent ya, dan itu memang di operational hours. Itu nanti kita memang sudah akan ke arah sana Pak Hartong. Gitu. Oke, thank you Kak Dimas untuk jawabannya. Semoga menjawab ya untuk Pak Hartono dan juga teman-teman yang lain. Oke, Bapak Ibu sekalian, karena kita sudah di penghujung acara juga, tapi aku ingin mengingatkan jangan langsung leave karena kita, seperti yang aku janjikan di awal, kita setelah ini akan ada sesi giveaway. Tapi terima kasih untuk antusiasnya ya di sesi tanya jawab tadi. Mungkin beberapa pertanyaan belum sempat terjawab, nanti kita akan coba rekap kembali. Tapi semoga untuk pertanyaan yang terkhususnya mengenai chatbot, lalu juga chatbot AI dan lain sebagainya bisa terjawab ya tadi. Beberapa juga dari teman-teman ikut berdiskusi juga di sesi tanya jawabnya. Jadi sekali lagi aku ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian sudah hadir di webinar hari ini. Thank you juga Kak Dimas sudah bantu sharing. Semoga apa yang kita diskusikan tadi bisa jadi informasi baru juga ya untuk teman-teman sekalian khususnya untuk penggunaan chatbot.
Thank you Kak Dimas dan teman-teman lain. Semoga kita bisa ketemu di event kontak berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi jangan khawatir. Jadi seperti yang tadi Kak Dimas infokan juga ya, kalau seandainya dari Bapak Ibu memang ada kebutuhan nih untuk discuss lebih lanjut mengenai fitur di kontak khususnya chatbot, chatbot AI, NLP, dan kontak service suite juga. Jadi silakan boleh disampaikan di feedback form. Jadi nanti seluruh kebutuhan yang ada yang Bapak Ibu butuhkan nanti silakan disampaikan saja di sana. Jadi nanti dari tim kami akan menghubungi lebih lanjut untuk konsultasinya gitu. Jadi silakan untuk feedback form masih tetap kita buka di link bit.ly/kontaktalk-fb15 atau bisa langsung scan QR code yang ada di layar atau nanti dari timku juga akan bantu share-nya di kolom chat. Nah, seperti yang aku infokan di awal, yang aku janjikan di awal, sekarang kita akan masuk ke sesi giveaway, di mana di sini kita sudah dapat beberapa nama-nama yang terdaftar di feedback form yang akan kita undi nih nama-namanya. Jadi nanti bagi nama-nama yang terpilih, aku akan aktifkan mikrofonnya dan kita akan konfirmasi kehadiran. Jadi once kalau dari Bapak Ibu tidak bisa konfirmasi kehadiran, kita akan spin ke nama berikutnya. Oke, di sini aku akan coba share screen dulu ya untuk wheel of names-nya. Oke. Nah, di sini adalah nama-nama yang terdaftar di feedback form. Jadi di sini aku akan spin dulu sebanyak 3 nama. Nanti kita akan coba untuk open microphone-nya jika namanya terpilih ya. Oke, aku akan hitung ya. 3, 2, 1. Kira-kira untuk nama pertama yang akan mendapatkan GoPay adalah... Oke, atas nama Ibu Dinda Ayu ya, kita coba search dulu untuk nama Ibu Dinda. Oke, sepertinya untuk Ibu Dinda Ayu, kalau misalkan aku cari di Zoom itu sudah tidak ada ya, sudah away mungkin, tapi barangkali menggunakan nama company, aku hitung mundur ya, 5 detik. Kalau misalkan memang menggunakan nama company, boleh langsung konfirmasi di kolom chat. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, ternyata namanya ganti Sandi ya, kita coba cek ya. Ini dia konfirmasi di kolom chat. Halo, selamat siang Ibu Dinda Ayu. Bisa dinyalakan mikrofonnya? Halo, selamat siang. Bisa dinyalakan mikrofonnya? Halo, Oke. selamat siang. Siang, boleh Bu perkenalan dulu namanya siapa dan dari company apa? Iya, saya Dinda Ayu Permatasari dari PT KKI Malang. Oke, oke, terima kasih Bu Dinda sudah gabung di webinar hari ini. Nanti untuk voucher GoPay-nya aku hubungi setelah ini ya via WhatsApp. Iya, baik. Terima kasih. Terima kasih kembali Ibu. Oke, kita sudah dapat satu nama ya. Ini aku akan remove dulu atas nama Ibu Dinda. Kita coba spin ke nama berikutnya. Oke, nama berikutnya biasanya Kak Iqbal. Halo, Halo, selamat siang Pak Iqbal. Bisa dinyalakan lagi mikrofonnya? Halo, siang Kak. Siang, boleh Pak perkenalan dulu dari company apa? Saya Iqbal dari PT Haikuk Indonesia. Oh, dari PT Haiku. Oke, thank you ya Pak Iqbal sudah gabung di webinar hari ini. Nanti untuk vouchernya aku hubungi lebih lanjut via WhatsApp ya. Ya, baik Kak. Makasih ya Kak. Terima kasih kembali Pak Iqbal, sehat selalu. Oke, kita remove nama Pak Iqbal dan kita akan spin ke nama terakhir ya teman-teman. Aku coba cari dulu ya. Kali ini. Halo, selamat siang Bapak. Boleh dinyalakan mikrofonnya? Aku sudah aktifkan mikrofonnya untuk Pak Igede Yudita ya. Halo, selamat siang. Oke, ya boleh perkenalan dari company apa Pak? Halo. Oh, oke. Sepertinya mungkin kalau di aku ada agak putus-putus, tapi is okay karena Pak Gede Yudita masih stay di Zoom-nya. Jadi selamat Bapak nanti untuk voucher GoPay-nya akan aku hubungi lebih lanjut via WhatsApp ya setelah webinar ini.
Oke, teman-teman sekalian, itu dia sesi webinar hari ini. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di webinar hari ini. Nantikan lagi webinar-webinar kontak berikutnya yang akan bahas tentang produk-produk apa yang bisa dimanfaatkan di kontak. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih dan juga mewakili segenap tim kontak yang bertugas hari ini. Aku mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan, tapi semoga feedback yang sudah diberikan di feedback form bisa menjadi evaluasi kami ke depannya dan bisa improve. Terima kasih teman-teman sekalian, semoga bisa ketemu di event kontak berikutnya dan sehat selalu ya. Terima kasih.